Hitungan 3, 2, 1, kita live. Iya juga, iya. Oh belum, oh belum. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang para perwira Sortiga serta Bapak Ibu Pertamina Group yang telah join secara online. Selamat datang di acara Gibahin Duit Yuk Series 7 yang berjudul A Sandwich Generation Guide to Success. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Siapa kira-kira yang termasuk generasi sandwich? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Nggak usah malu-malu. Oke, bisa langsung menyimak penjelasan dari pembicara kita hari ini yang cantik-cantik. Welcome Mbak Anissa Steviani, Certified Financial Planner. Boleh tepuk tangan? Kemudian ada Mbak Ratna Sari, Clinical Psychology Professional Counselor. Boleh tepuk tangan, Mbak Ratna. Dan perkenalkan untuk moderator kita pada siang hari ini Mbak Silvi Oktavia Zenita alias Mbak Cipi. Ada CV-nya Mbak Cipi. Nah, beliau ini merupakan Certified Financial Planner juga CFP dari tahun 2021. Kemudian Master of Business Administration, MBA, dan S1 Informatika Engineering, Sarjana Komunikasi. Dan sekarang menjabat sebagai Senior Analis 2 Regional Sales di Sales and Operation Region 3. Boleh silakan Mbak Cipi naik ke atas panggung. Please welcome, boleh tepuk tangan untuk Mbak Cipi. Baik, langsung saja ya kita simak acara kita pada siang hari ini. Silahkan Mbak Cipi. Baik, sudah terdengar suara saya teman-teman yang offline maupun online. Boleh minta maju dulu nggak sih yang offline? Boleh nggak? Nah, yuk maju dulu yuk. Ini kebetulan kita ada dua tempat yang online. Sebentar ya teman-teman yang online. Kita minta maju dulu nih teman-teman yang offline nih. Karena pada siang hari ini kita punya banyak banget hadiah. Supaya nanti kita bisa gampang nih bagiin ya. Kan tadi teman-teman yang udah datang awal-awal 40 orang pertama ya Mas. Itu dapat kaos gitu ya. Yang telat-telat. Nah coba kita maju ke depan dulu nih. Biar agak enak ya ntar diskusinya. Boleh, boleh. Boleh, untuk yang bin bagnya untuk ditempati ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Manggilnya apa ya? Sobat Pols ya, Sobat Pols bisa ditempati. Oke. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita sapa sobat yang offline dulu nih, suaranya kayak kurang berasa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada berapa di sini? Ada 500-an kali ya yang offline di sini ya. Teman-teman online. Online juga ada banyak ya Mas ya? Banyak banget. Oke, Sobat Pols dimanapun berada, pada siang hari ini telah bergabung bersama kita Mbak Anissa Steviani. Nanti akan dalam waktu dekat ya akan bisa bergabung bersama kami. Adalah seorang financial planner. Dan Mbak Ratna Sari, saya bacain dulu, MPSI,
psikolog, CH, CHT, CPHT. Nah, pasti bingung ya gelarnya apa ya. Beliau adalah seorang clinical psychologist and professional counselor. Selamat datang Mbak Ratna. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih. Yaitu kita akan membahas tentang sandwich generation, guide to success. Sebelum kita mulai, kita baca dulu kurikulum vitae Mbak Ratnasari ya. Jadi Mbak Ratnasari ini di tahun 2006 sampai 2008 beliau kuliah di Universitas Surabaya, magister profesi psikologi, cum laude. Tepuk tangan dong teman-teman semua. Asik. Kalau yang offline tuh enaknya gitu tuh, vibe-nya dapat ya. Online nanti bisa tepuk tangannya virtual juga ya. Kalau untuk tahun 2022 sampai 2006 beliau kuliah di Universitas Surabaya, Fakultas Psikologi, cum laude juga nih, luar biasa sekali. Lalu di tahun 2013 hingga sekarang beliau sebagai psikolog, konselor, pengajar, persiapan pernikahan gitu ya. Ada yang berencana untuk menikah? Di Gereja Katolik Saint Yakobus, Citraland, Surabaya. Di tahun 2009 sampai sekarang beliau selaku founder Erta Mentari, psikolog klinis dewasa dan keluarga. Lalu tahun 2008 hingga 2010 beliau menjadi dosen luar biasa di Universitas Ciputra. Tahun 2008 hingga 2017 beliau training dan business development manager di Esther House of Beauty. Lalu di tahun 2006 sebagai manajer program di Maxima Human Resources and Development Center. Tahun 2006 sampai 2008 beliau sebagai koordinator pengembangan, pemasaran, dan pengolahan data statistik di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Dan yang terakhir, beliau sebagai dosen luar biasa di Fakultas Psikologi Ubaya. Tepuk tangan yang meriah dong buat pembicara Mbak Ratnasari. Ya, Sobat Pol semua, saatnya kita masuk ke acara inti nih. Kegiatan hari ini, acara Gibahin Duit Yuk, series yang ke-7. Akan diawali dengan pemaparan dari narasumber sebagai pengantar diskusi kita hari ini. Nanti Mbak Ratna akan menyampaikan paparannya selama 20 menit ke depan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemaparan dari Mbak Anissa selama 40 menit. Lalu akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Selama sesi Sobat Pols dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat box untuk yang online. Dan yang akan kita diskusikan bersama narasumber kita hari ini dengan format nama, underscore fungsi, underscore pertanyaan. Itu untuk yang online. Sedangkan yang offline nanti teman-teman sekalian bisa langsung angkat tangan gitu ya. Untuk kesempatan kali ini dari panitia telah menyediakan hadiah persembahan dari panitia Gibahin Duit Yuk. Berupa t-shirt yang udah teman-teman pakai ya sekarang, kalau yang offline udah pada pakai. Dan kita ada souvenir untuk penanya offline sama 3 penanya online yang beruntung. Jadi mumpung ada narasumbernya, nah sekalian bisa curhat, sekalian bisa tanya-tanya masalah pribadi gitu ya, masalah keuangan, bukan yang lainnya, bukan percintaan, bukan masalah rumah tangga gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Mbak Ratnasari, kita persilahkan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan. Nanti akan dilanjutkan dengan Mbak Anissa ya. Silakan, Bu. Baik, selamat siang teman-teman. Saya lebih suka ngomong teman-teman kayaknya ya, supaya sama tampak muda begitu ya. Sebetulnya saya iri loh, karena nggak bisa duduk bareng teman-teman di bawah gitu ya, supaya kita lebih akrab. Tapi tadi saya diinfo oleh moderator bahwa saya punya waktu 2 jam gitu ya, kalau nggak salah ya, betul ya. Baik, kita akan ngobrol bareng teman-teman dan materi saya sebetulnya adalah lebih terkait dengan materi psikologisnya. Teman-teman nanti akan belajar banyak tentang keuangan dengan Mbak Anissa. Jadi yang akan saya paparkan ini lebih kepada kita ini loh sebagai sandwich generation. Siapa sih? Saya juga termasuk ternyata teman-teman. Ya, jadi kita perlu tahu dulu. Saya merangkum, memagari gitu ya. Sandwich generation ini dengan kita yang ada di usia 40-50-an, yang terdesak kanan, terdesak kiri. Satu sisi kita sudah punya keluarga, punya tanggung jawab sendiri untuk kita juga memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga inti kita
satu sisi ada orang tua yang mereka juga butuh support dari kita, seperti itu. Nah, itu kenapa kalau teman-teman lihat dalam slide-nya kayaknya tidak lebih siap dari saya. Oke. Nah, kalau secara penelitian 47% itu kita mendapati di usia ini, itu mereka tergolong masuk ke dalam sandwich generation, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat juga bahwa sebetulnya apakah saya sendiri mengalami gitu ya, tadi saya ngobrol dengan Mbak moderator, wah saya lupa nih namanya gitu ya, Mbak Silvi, padahal udah kenalan ya ampun, udah kelihatan kalau tua nih kayak gitu ya. Saya bilang sama Mbak Silvi, Mbak Silvi cerita, kayaknya banyak nih akan ada kasus yang terkait dengan hal ini. Saya bilang nggak usah jauh-jauh Mbak Silvi, saya juga masuk di dalamnya, saya bilang begitu ya. Jadi nanti kita akan sharing teman-teman terkait dengan hal ini. Mohon dibantu untuk di next. Ya, ini yang tadi sudah saya paparkan teman-teman dan silakan bisa di next lagi. Ya, jadi ini yang saya paparkan adalah tantangan psikologis beserta dampaknya. Apa sih yang sering terjadi pada saat kita harus memenuhi tanggung jawab kita sebagai generasi sandwich? Yang pertama adalah satu, bahwa stres. Teman-teman iya nggak sih stres? Iya, nggak cuma masalah kerjaan, tetapi masalah di rumah, juga masalah orang tua. Dan teman-teman perlu diingat, stres yang tidak diatasi akan berdampak pada kondisi burnout. Apa yang terjadi pada saat kita burnout? Ini teman-teman, tuntutan yang terus-menerus menyebabkan kelelahan kronis, itu yang disebut dengan burnout. Pada saat burnout itu terjadi dan kita tidak mengatasinya, teman-teman akan masuk ke kondisi depresi. Ya, ini yang akan mengerikan karena lebih sulit untuk keluar dari situasi itu. Itu kenapa saya berharap teman-teman banyak memanfaatkan acara ini untuk kita mengatasi kondisi stres kita, seperti itu. Baik. Perasaan apa lagi sih yang muncul? Rasa bersalah. Kalaupun tidak membantu mereka, berarti kita menjadi anak durhaka dong. Bukan begitu teman-teman? Ya, itu yang sering muncul gitu ya. Terus apa lagi? Perasaan sebetulnya kita juga tahu bahwa mungkin kita tidak cukup untuk memenuhi semua harapan mereka. Seperti itu ya. Jadi ada kecemasan finansial yang saya nggak akan bahas lebih lanjut karena ini nanti wilayahnya Mbak Anissa. Dan kemudian ini yang tadi saya sebutkan, kondisi depresi. Karena banyaknya tantangan dan tanggung jawab yang harus dihadapi, akhirnya muncul kondisi ketidakberdayaan. Sehingga mau berangkat kerja, berasa males. Hanya menjalani hari aja. Sehingga produktivitas bisa jadi berkurang, seperti itu. Kemudian yang terjadi apalagi? Karena harus memenuhi tanggung jawab pekerjaan, pulang harus kita mengurus keluarga dan juga orang tua, akhirnya kita ada isolasi sosial. Kita lupa untuk diri kita sendiri. Sebagai makhluk sosial kita perlu loh ketemu teman-teman, perlu loh sesekali nongkrong gitu ya. Jangan tiap kali nanti istri atau suami di rumah protes gitu ya. Tapi sesekali kita tetap butuh itu. Kemudian adanya konflik keluarga. Ini masalah tanggung jawab perawatan. Kalau kita anak tunggal, itu lebih sengsara lagi gitu ya, karena semua ada di kita. Tapi kalaupun kita banyak saudara, apakah iya semua dari saudara kita itu juga punya keinginan yang sama untuk juga merawat orang tua? Tidak selalu. Kemudian sisi positifnya apa teman-teman? Kita sebagai generasi sandwich. Salah satunya adalah kita menjadi lebih tertantang gitu ya, lebih berani. Situasi yang kita alami ini membuat kita lebih sehat mental, lebih kuat. Karena pada saat situasi tersulit, kita sudah terbiasa untuk menghadapi masalah seperti itu. Nah, sebetulnya ini yang paling penting teman-teman, karena waktu saya sudah kurang 1 jam gitu ya. Jadi saya akan masuk ke sini, strategi agar tetap sehat mental, apa yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama, ini perlu adanya restrukturisasi kognitif. Apa sih? Kita perlu belajar untuk melihat sudut pandang yang lain. Jangan hanya fokus pada satu sudut pandang kita saja. Kadangkala apa yang kita anggap baik, belum tentu itu yang dibutuhkan. Jadi kita kadang perlu mengkomunikasikan. Jangan-jangan kita menganggap bahwa kita ini sudah bekerja, ya sudah urusan lain, urusan pasangan gitu ya. Saya tadi pagi ketemu dengan klien yang mengatakan, Bu, saya kan sudah kerja, jadi kalau urusan rumah tangga, mertua,
orang tua, termasuk anak, itu kan ya urusan istri saya. Kenapa saya harus ikut pusing gitu ya? Tidak begitu teman-teman, karena prinsipnya dalam sebuah keluarga, semua ikut ambil bagian. Seperti itu. Jadi peran ayah itu jadi yang utama juga, seperti itu. Itulah kenapa perubahan pola pandang itu diperlukan untuk kita bisa sampai ada ke tahapan yang tujuan dan prioritas. Kita ini bekerja, apa sih goalnya? Kita mau apa sih di hidup kita? Sehingga kalau kita punya goal, harapannya adalah setiap permasalahan yang kita hadapi, itu bisa kita lalui dengan lebih mudah, seperti itu. Regulasi emosi. Nah, teman-teman mesti sering nih, teman-teman, ini sudah ada yang mempraktekkan yoga, mungkin ahli yoga, Sabtu Minggu libur yoga gitu ya. Salah satunya, sebenarnya mindfulness itu mau cerita bahwa kita itu perlu hadir hari ini saat ini. Bukan hari ini untuk yang kemarin, ataupun hari ini untuk ke depan. Nah, nanti kalau yang ke depan itu masalah kita perlu merencanakan sesuatu. Tapi kadang mindfulness itu kita butuhkan untuk membuat kita tidak stres, down to earth gitu ya, menyentuh bumi nih. Kemudian fokus pada solusi. Seringkali kita fokusnya pada apa? Masalah. Ini semua gara-gara ibu sudah minta pensiun. Ini sih ayah sih. Ini sih karena istri saya nggak bantu saya. Ini sih suami habis dipecat misalnya. Kondisinya seringkali seperti itu. Kita tidak fokus pada penyelesaian masalah. Tapi fokusnya kita pada masalah itu sendiri. Padahal yang paling penting adalah fokusnya pada penyelesaiannya, itu ya. Membentuk support system. Kalau mau ngobrol sama orang tua itu, Mbok tolong jangan ada di situasi tegang. Pulang kerja kita lagi capek, orang tua langsung bilang, "Mas, besok tolong ditransfer 100.000 ya," misalnya gitu ya. Apa yang terjadi? Kita pada saat itu langsung memaparkan ketidaknyamanannya kita, bla 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 bla. Teman-teman jangan, karena kita butuh ruang. Jadi upayakan kondisinya lagi nyaman-nyaman, lagi ya Sabtu Minggu gitu ya. Mungkin Anda sudah mulai rileks, tenang, baru ajak bicara. Diskusikan, sampaikan kesulitannya. Dan jangan salahkan orang tua. Ingat, saat saya pun jadi orang tua, ternyata baru sadar teman-teman, disalahkan anak itu ya ada nggak terimanya loh ya. Sama dengan orang tua kita, sehingga bahasa kita yang kita rubah. Ayah, ibu, yang keluar Bu, sekarang sudah jadi pegawai tetap, tapi tidak pernah yang namanya memberikan saya bla bla. Padahal gajinya, wah, itu yang terus saya bilang, Mas, gak usah bilang gajinya berapa. Tambah dipikir sama ibu. 10 juta masa ngasih saya cuma 1 juta loh Bu Ratna. Lah iya, mereka lupa. Kalau si masnya ini ada tanggungan banyak. Istrinya, anaknya, bukan istri tambahan ya teman-teman. Bukan. Itu tidak termasuk di dalamnya, tapi itu pun sudah menjadi banyak tanggungan. Karenanya itu kadangkala kita akan lebih memilih sebaiknya tidak disampaikan, bukan untuk membohongi, tapi mereka tidak cukup paham plotnya. Kadangkala kayak orang tua saya bilang, banyak sekali sih yang kamu keluarkan. Ya ampun, saya sebetulnya juga ngeluh gitu ya. Ya ampun, Pak, gitu ya. Tapi juga saya tidak bisa membuat mereka paham dengan idenya. Asuransi, kita kadang butuh teman-teman, kalau yang teman-teman kerja di BUMN mungkin sudah ada cover dari tempat kerja. Kalau saya kan nggak ada, saya harus bayar sendiri. Itu kan bagian plot. Ada lagi kebutuhan yang lain. Saya juga butuh dana investasi. Wah, tadi saya ngobrol nih, Mbak, pakai apa nih gitu ya. Ternyata dikasih tahu gitu ya. Nanti saya coba, Mbak.
juga yang namanya support dari teman-teman. Kadang kita menceritakan karena punya permasalahan yang sama, itu akan membuat kita merasa tidak sendirian di sana, seperti itu. Jadi perlu diingat kondisi itu. Kemudian ini yang juga tidak boleh dilupakan adalah perawatan terhadap diri sendiri. Manajemen waktu itu diperlukan untuk membuat kita tetap stabil secara emosi. Ingat bahwa kekuatan fisik kita itu juga terbatas sesuai dengan usia kita. Karenanya itu kita perlu tetap sehat. Sehingga saya selalu menyarankan pada setiap klien saya, 30 menit lah sehari. Nggak usah yang harus ke tempat gym, jalan kaki aja. Karena bagaimanapun pada saat keringat keluar, hormon negatif kita akan kemudian dirilis. Dan kemudian akan diganti dengan yang lebih happy, gitu ya. Endorfinnya akan keluar. Dengan demikian pada saat kita menghadapi masalah, kita akan jauh lebih tenang dan lebih bahagia. Seperti itu. Waktunya masih panjang. Oh baik, kalau begitu saya akan cerita sekilas teman-teman. Tadi saya sempat ngobrol bahwa sebetulnya saya juga termasuk di area sandwich generation gitu ya. Kebetulan orang tua saya adalah orang tua pekerja. Dan saya mendapati pada saat usia saya ini sudah mulai usia produktif, saya bekerja dan saya mulai ada di kondisi saya menikah punya tanggung jawab untuk memberikan kepada orang tua gitu ya. Suatu saat karena manajemen keuangannya tidak baik teman-teman, saya pada saat itu mengalami kondisi bangkrut. Wah kalau klien saya diceritain gitu mereka ketawa. Kok bisa kerja tapi bangkrut gitu ya. Iya karena saya tidak pegang 1 peser rupiah pun. Pada saat itu saya keluar dari tempat kerja dan saya menganggap bahwa sudahlah nggak apa-apa bergantung sama suami saja karena saya rasa cukup saat itu. Ternyata saya hamil anak kedua teman-teman. Setelah itu beberapa bulan sebelum melahirkan perusahaan suami bangkrut. Dan teman-teman kami tidak punya manajemen keuangan yang baik. Jadi apa yang terjadi? Saya tidak pegang 1 peser rupiah pun. Saya ingat persis saya datang ke rumah sakit melahirkan anak kedua. Saya hanya bondo 1 kartu kredit. Gak ada yang lain. Yang saya ingat bahwa anak ini usia 2 tahun 1 bulan. Itu cicilan baru selesai. Teman-teman bisa bayangkan. Kondisi itu kalau mau ditanya makan bisa? Berharap bisa makan. Karena sebetulnya pada saat itu tidak ada pegangan sama sekali. Itu kenapa saya menceritakan pada teman-teman bahwa kondisi depresi apa ada saat itu? Yes. Stres banget. Burnout iya. Karena merasa tidak berdaya dengan semua kondisi yang ada. Saat itu saya bilang pada orang tua, "Mah, ini ada uang terakhir dan ini adalah tabungan anak-anak. Pakailah untuk buka usaha kecil-kecilan di rumah. Karena saya tidak bisa memberikan bulanan. Pakailah ini dan semoga ini bisa menghasilkan untuk mama bisa hidup sehari-hari." Jawaban orang tua saya apa teman-teman? Dia mengatakan begini, bahwa mama nggak mau itu. Yang mama mau adalah tiap bulan ada. Sebagai manusia biasa kira-kira apa responnya teman-teman? Sakit gitu ya. Mama ini nggak tahu anaknya ini nggak bisa makan loh. Mama ini nggak tahu, nggak ada uang loh di tabungan. Tapi itu terjadi. Itu di luar dari kontrol kita teman-teman. Itu kenapa bahwa sebelum Anda berada di kondisi yang seperti itu, jangan sampai Anda ada di kondisi seperti itu, punyalah perencanaan yang baik. Sehingga situasi emosi yang muncul dalam diri kita itu memang perlu dikelola. Stres itu jangan dibiarkan. Bu Ratna healing. Teman-teman, healing itu bukan satu solusi. Itu hanya sebagian kecil solusi. Tapi pada saat akar permasalahannya tidak diselesaikan, pulang healing, apa yang terjadi teman-teman? Stres lagi, gitu ya. Itu kenapa akar dari permasalahannya harus tetap diselesaikan. Healing, hobi ya Pak ya, healing ya. Sabtu Minggu healing gitu ya. Senin, stres guling-guling katanya. Setuju saya, itu yang terjadi teman-teman. Karenanya itu teman-teman perlu ingat bahwa situasi emosi kita itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan ke depan kita, termasuk bagaimana kita merencanakan
tentang keuangan kita. Seperti itu. Saya rasa itu cukup. Karena waktunya masih 5 jam lagi. Oh enggak ya, oke. Silakan. Benar Mbak Ratna, cukup. Ya. Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan yang sudah ada di pikiran, kita tahan dulu ya, karena kita akan masuk ke materi yang kedua. Terima kasih Mbak Ratna, nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi 45 menit Q&A setelah Mbak Anissa menyampaikan ini ya, pemaparannya. Saya ingatkan bahwa buat Sobat Pols yang ingin mendapatkan giveaway, yaitu konsultasi psikolog one-on-one gratis dari narasumber kita yang akan dilaksanakan secara online, Sobat Pols dapat mengisi form yang ada di meeting chat, sebagaimana yang terlihat di layar ataupun di chat box. Nantinya panitia akan memilih 2 orang nih Mbak, yang beruntung untuk bisa konsultasi one-on-one sama Mbak Ratna, gitu ya. Kita masuk ke agenda selanjutnya nih teman-teman. Tadi sorry saya belum, silakan Mbak. Asik. Tepuk tangannya dulu dong. Mbak Anissa Steviani. Mbak izin saya sampaikan CV-nya ya. Belum nyala kayaknya Mbak. Mbak Anissa Steviani ini adalah graduated from University of Pajajaran, Bandung nih berarti. Sunda. Sunda asli sejak lahir. Oh oke, baik. Jurnalism tapi ya, jurnalism. Terus di tahun 2019 beliau mengambil Certified Financial Planner, dilanjutkan Certified Estate Planning Practitioner tahun 2021. Tahun 2022 sebagai Certified Islamic Financial Planner, lengkap banget ya. Tahun 2022 lanjut sebagai Professional Certified Coach, lalu former Journalist dan Social Media Manager. 10 tahun nih teman-teman pengalamannya di detik.com, Jakarta Post, Female Daily Network, terus content creator juga. Jangan lupa follow Instagramnya Mbak Anissa, @AnissaAST dengan 40.000 TikTok followers sama 250.000 followers di Instagram. Oh, selebgram nih. Nanti kalau mau foto boleh ya di terakhir ya setelah acara. Lalu selaku Certified Financial Planner dan Estate Planning Practitioner nih, conducting online classes for middle class moms dari sejak 2019 dan lebih dari 6.000 partisipan. Nggak panjang lama lagi, silakan Mbak Anissa untuk menyampaikan pemaparan selama 40 menit ke depan. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Aku confirm dulu, takut salah namanya. Terima kasih Mbak Silvi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Lemes ya kayaknya ya. Jam kritis ya, baru dikasih kotak segitu aja langsung dimakan satu ngantuk ya Bapak Ibu ya. Jangan ya, kalau bisa kita bahas dulu dari awal dan aku senang banget sebenarnya Mbak Ratna bahas duluan. Karena jadinya udah ada fondasi dulu, karena sebenarnya menjadi senior generation itu basicnya memang sangat psikologis gitu. Tentang keuangannya tuh akan lebih simpel kalau kita udah ngerti, udah paham gimana caranya self care, gimana caranya mengutamakan diri sendiri dulu. Oke. Boleh di slide aku yang ketiga berarti ya, tadi perkenalannya sudah. Nah, kita sekarang main mitos fakta dulu boleh ya Bapak Ibu ya. Coba aku punya mitos atau fakta, gajimu pasti cukup, kamu aja yang gak bisa ngaturnya. Dulu ada salah satu menteri nge-tweet kayak gini, katanya gaji semua orang itu pasti cukup. Kalau gak cukup, kamu gak bisa ngaturnya. Mas, mitos. Mitos? Ada yang tidak sepakat kalau itu mitos? Ada yang menganggap itu fakta? Sepakat ya, semuanya sepakat nih. Agak takut ya kalau ada yang bilang fakta, takut ditanya kenapa ya. Mas boleh share Mas, kenapa itu mitos? Oke. Oke, jadi sebenarnya mitos atau fakta, gajimu pasti cukup itu bukan karena kebutuhannya tidak terbatas, tapi tanggungannya berbeda-beda. Ya kan, mungkin dari satu level yang sama, gajinya sama, tunjangannya sama. Tapi ada yang biayain adik kuliah 2 orang. Ya, ada yang biayain orang tua dan mertua. Ada yang gak biayain siapa-siapa. Anaknya 1 lagi. Uangnya jadinya banyak banget. Ganti mobil terus dibeliin orang tuanya. Ya kan. Nah, itu yang bikin gaji setiap orang belum tentu cukup. Nah, jadi ini adalah nasihat yang tidak empatik. Jadi kalau kita nasihatin orang kalau gaji kamu gak cukup, tandanya kamu boros. Belum tentu. Siapa tahu anaknya banyak, ya kan? Siapa tahu adiknya banyak, adik iparnya juga banyak. Nah, aku punya mitos atau fakta yang kedua. Ini akan kita bahas semuanya nanti ya. KPR itu harus dilunasi segera. Ada yang masih punya KPR? Gak punya lagi, jangan-jangan ya. Gak punya jadi gak relate nih.
Boleh, coba. Kalau cicilan sepeda motor harus dilunasi segera nggak Mas? Nggak harus dilunasi segera. Yang bilang harus tadi siapa, kayak ada suara-suara di belakang harus? Masih pemalu nih Mbak. Iya ini. Coba dong angkat tangan. Kita punya hadiah loh. Oh, ada hadiah biasanya ternyata. kalau Kok hadiah nggak itu kan- bilang-bilang Mbak Silvi. Kan langsung semangat kayaknya kalau ada hadiah. Ada yang mau bilang nggak? Ada yang bilang harus tadi? Iya, oke. Bentar. KPR Diulang. kan? KPR kan ya, bukan cicilan Jangan motor ya? denger juga. Cek. Ini apa yang KPR? KPR ya. Ya, sebenarnya kalau KPR itu menurut saya pribadi itu memang kalau bisa itu dilunasi karena KPR itu bunganya itu hampir 100% ya menurut aku ya setelah dihitung gitu ya Mbak ya. Tapi kalau nyatanya emang kita belum ada duit ya gimana caranya bisa kredit itu jadi lancar aja sih Mbak. Benar banget. Jadi KPR itu sebenarnya nggak wajib dilunasi segera, cuman orang pengen buru-buru lunasin biar tenang aja, ya kan? Karena kok dikejar-kejar cicilan tiap bulan tuh rasanya nggak enak banget gitu. Tapi nanti kita akan bahas bahwa KPR itu adalah salah satu utang yang bunganya paling kecil dibandingkan pinjaman lain, termasuk pinjaman kendaraan bermotor. Cuman karena harga rumahnya berkali-kali lipat dari motor, jadi pada akhirnya kerasanya bunga KPR tuh gede, padahal enggak, gitu ya. Sama Satu lagi. tips Mbak mungkin Boleh. gimana caranya buat biar KPR itu cepet lunas itu gimana? Nah, boleh. Nanti di akhir kita bahas ya. Ini kayaknya curhatan hati semua orang ya. Udah nggak tahan Mbak, udah nggak tahan. Benar, boleh Udah ditulis percaya dulu ya, Mas Silvi ya. Ditulis dulu ya. Sabar. Boleh, sabar. Masih ada satu lagi nih. Menyiapkan dana pendidikan, prioritas nomor 1 untuk masa depan anak. Mitos atau fakta? Fakta? Gak ada yang bilang mitos? Sepakat semuanya fakta? Mitos. Karena inilah yang bisa bikin anak kita jadi sandwich generation juga. Kita terlalu fokus ngumpulin dana pendidikan anak, melupakan bahwa di masa pensiun nanti kita juga butuh mandiri. Gitu kan? Kita fokus pokoknya begitu hamil, panik nih, siapa yang akan nyekolahin anak? Kalau bukan saya tidak ada gitu kan. Langsung nabung dana pendidikan, lupa kita nabung dana pensiun. Kebayang gak sih pensiun itu lama banget loh. Karena ngandelin uang pensiun DPLK dari kantor aja gak bakalan cukup. Jadi justru yang prioritas utama untuk gak bikin anak jadi sandwich generation adalah dana pensiun, bukan dana pendidikan. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Aku duduk lagi ya. Oke, jadi aku punya quote yang pertama nih, uang itu katanya bisa beli kebahagiaan, sebenarnya enggak sih, uang itu bisa beli kualitas hidup. Kualitas hidup yang kayak apa? Kayak tadi, uang bisa bikin kita punya mobil, uang bisa bikin kita beli suplemen, bisa nge-gym, bisa beli sayur yang organik lebih sehat tanpa pestisida. Nah, itu yang perlu jadi motivasi kita, bahwa kita kelola uang bukan untuk jadi bahagia, tapi punya kualitas hidup yang lebih baik. Sesederhana pakai kacamata tebal jadi bisa lasik. Pakai uang, ya kan? Sederhana gigi berantakan bisa implan gigi. 30 juta loh implan gigi ya, pakai uang juga. Tapi itu meningkatkan kualitas hidup kita. Nah itulah yang perlu jadi motivasi kita bahwa hidup kita akan lebih berkualitas kalau kita bisa kelola uang kita dengan lebih baik lagi. Nah tapi ini godaannya ya, dikit-dikit, seneng dikit self reward, ya enggak? Pokoknya kalau lagi senang aku maunya self reward. Tapi kalau lagi sedih self healing, betul. Nah, kalau kita terus-terusan mengaitkan uang sebagai distraksi dari emosi kita, nggak heran kalau boncos. Soalnya lagi seneng belanja, lagi sedih belanja. Berantem sama suami, aku mau tas baru. Ya kan? Capek dikit kayaknya aku butuh self reward, aku mau beli sneakers. Nggak begitu gitu, emosi itu dirasakan bukan didistraksi. Itu yang jadi PR pertama dalam pengelolaan keuangan. Suka lihat kan anak kecil tantrum pengen mainan di mall. Gitu ya. Terus kita dibujukin, apalagi kita waktu kecil ya, dibujukin kalau nangis adalah beli permen, beli balon. Pas udah gede membujuk diri sendiri dengan lagi sedih aku mau beli sepatu, aku mau beli tas. Nah terbiasa didistraksi emosinya sejak kecil, nggak diterima, nggak membiasakan diri dengan perasaan tidak nyaman, jadinya belanja mulu. Ya kan, terus masih heran kok aku nggak punya tabungan. Kemana larinya uang-uangmu itu? Kamu sebenarnya pasti tahu ya kan, cuman kayak nggak mau ditulis, nanti beneran ketahuan lagi larinya kemana. Betul ya, jadi kita bisa lihat yang bawah.
Mungkin uang kamu habis karena kamu merasa kamu bahagia kalau belanja. Pertanyakan ulang, kok bisa bahagianya cuma karena belanja? Ada lagi nggak hal yang bisa bikin bahagia gitu ya? Atau misalnya ada dendam masa lalu atas uang. Ini demi anak, beli mainan buat anak. Suamiku tuh, ini beli buat anak, kayak enggak, ini kayaknya kamu deh yang mau, anaknya kayak nggak peduli-peduli banget gitu. Nah, membalaskan dendam masa lalu atas uang itu banyak banget yang bikin orang jadi boros. Padahal kan nggak usah ya, masa lalunya udah berlalu, kamu nggak perlu membalaskan dendamnya sekarang dengan beli barang yang sama. Karena dulu mungkin ada kebutuhannya, sekarang udah enggak. Apalagi anak bungsu, ada anak bungsu? Anak bungsu Pak waktu kecil bajunya bekas kakak nggak Pak? Enggak, bajunya mungkin bekas kakak, buku sekolah, seragam ya kan. Jadi pas punya uang sendiri saya mau beli semuanya yang baru-baru karena seumur hidup bekas kakak. Nah itu juga dendam masa lalu atas uang. Sebaiknya kita nggak dibalaskan ya, seperlunya aja. Kemudian self limiting belief atau insecure, kayak aku emang boros orangnya, aku kayaknya selamanya nggak bisa nabung deh. Jadi ada limitasi-limitasi dalam diri kita yang sebenarnya membatasi kita gitu. Padahal kalau belajar ya bisa. Karena boros itu perilaku dan perilaku itu bisa diubah. Ya, boros itu bukan kamu, boros itu perilakumu. Itu yang harus diingat. Nah, jadi sebagai sandwich generation, ada yang nggak sandwich generation nggak sih? Tiba-tiba kayak nggak ada, aku di sini hadir saja. Teman-teman yang online mungkin anggap sandwich generation semua ya. Karena mindsetnya ini nih yang sebenarnya tuh penting banget. Tadi juga Mbak Ratna sempat mention ya. Yang pertama adalah sadar dan jujur pada diri sendiri bahwa kamu beda sama orang lain. Orang lain bisa liburan terus, aku enggak karena tanggunganku banyak, nggak apa-apa. Disadari aja, jujur pada diri sendiri bahwa ini memang pilihanku. Kemudian yang kedua adalah empati untuk keluarga. Orang tuamu juga mungkin nggak mau loh tidak berdaya. Orang tuamu juga mungkin ada perasaan tidak enak loh minta uang ke anaknya. Orang tuamu juga pengen loh mungkin bisa mandiri, hidup dari uang kontrakan kayak orang-orang gitu. Tapi mereka nggak bisa karena mereka terlambat financial planningnya. Nggak apa-apa, jadi kita berempati dulu. Dan yang terakhir kita rencanakan dengan baik. Nah kenapa? Karena tadi supaya anak-anak kita nggak jadi sandwich generation juga. Gitu. Kemarin aku sempat lihat ya, sempat viral gitu di thread, bukan di Twitter. Orang nanya sebenarnya realnya gimana sih orang tua yang membuat anaknya tidak jadi sandwich generation itu mereka kerjanya apa? Iya karena dari muda nabung ya kan, punya rumah yang jadi dikontrakan kemudian uang sewanya bisa buat bayar bulanan. Atau mungkin punya uang yang sangat cukup sehingga ada bisnis yang udah jalan, keuntungannya bisa buat hidup sehari-hari. Jadi memang saat muda gitu, nggak bisa tiba-tiba kita umur 55 dikit lagi pensiun, gimana nih persiapan pensiunnya? Gitu kan. Biasanya apalagi di BUMN gini ya, umur-umur 50 baru dikasih kewirausahaan. Kayak lambat nggak tuh gitu ya. Sepanjang aku ngisi-ngisi gini baru PLN aku sebut aja ya, yang kasih kewirausahaan itu untuk generasi milenialnya. Jadi ilmu-ilmu financial planning dan persiapan pensiunnya justru untuk generasi-generasi yang muda aja, dan itu bagus banget menurut aku karena kita nggak tiba-tiba umur 50 jadi bisa jadi wirausaha, kan seumur hidup juga jadi karyawan, ya kan? Nah jadi mindsetnya, ini pilihan. Jadi biasanya sandwich generation itu menyalahkan diri sendiri, aku tidak enak banget ya jadi sandwich generation, enak banget ya dia tidak jadi sandwich generation. Padahal pilihan itu nggak mesti enak versus tidak enak. Bisa jadi tidak enak dan sangat tidak enak. Tidak enak jadi aku sandwich generation, tapi sangat tidak enak ya kalau aku misalnya harus putus hubungan atau berkonflik terus-menerus sama keluargaku karena aku nggak mau biayain mereka. Pilihan yang mana yang mau kamu ambil? Boleh loh sebenarnya memilih yang sangat tidak enak karena kayak aduh kayaknya toksik banget deh. Kayaknya nggak bisa deh karena aku pernah dengar ya ada orang tua yang ngambil mobil, anaknya disuruh bayar cicilannya tapi nggak bilang sama anaknya. Itu kan kayaknya sudah perlu batasan-batasan yang lebih tegas gitu, meskipun mungkin akan dimusuhi, jadi konflik. Nah itu pilihan yang harus diambilnya ternyata sangat tidak enak dan itu nggak apa-apa. Jadi baliknya adalah ke refleksi diri kita sendiri, nggak bisa dibandingin sama orang lain, baik yang atas maupun yang bawah. Nggak bisa bandingin sama yang bukan sandwich, nggak bisa bandingin sama yang sandwich tapi orang tuanya dalam tanda kutip tahu diri gitu ya, merasa nggak enak kalau anaknya harus biayain dia, minta uang tuh dengan sopan, dengan hati-hati, atau tadi kata Mbak Ratna timingnya tuh diperhitungkan, kan ada juga yang nggak mikirin timing, pokoknya begitu minta uang harus ada sesegera mungkin meskipun tidak urgent gitu. Nah sebenarnya kalau tentang psikologisnya itu sih tadi juga udah lebih banyak dijelaskan sama Mbak Ratna. Sekarang kita tinggal ke pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangannya emang gampang, nggak susah selama yang tadinya udah selesai.
Jadi sebenarnya tahapan pengelolaan keuangan itu orang biasanya langsung ke nomor 4. 1, 2, 3 belum selesai langsung beli rumah. Ya kan? 1, 2, 3 belum selesai langsung beli tanah, langsung punya emas. Pokoknya gimana caranya ini uang harus tertabung, lompat ke nomor 4. Nah padahal kita yakin dulu nomor 1 kebutuhan dasarnya terpenuhi enggak? Kalau kerja di sini untuk memenuhi diri sendiri dan keluarga aku yakin terpenuhi. Tapi beda cerita kalau sampai ada ipar-ipar yang kita rasa jarang-jarang minta uang pas kita historically tiap bulan. Ya kan, tiap bulan ternyata datang ke rumah ya. Itu berarti kan udah harus masuk ke dalam budget bulanan kalau kamu nggak mau ngakak gitu. Jadi apa aja sih sebenarnya yang kebutuhan dasar kamu itu yang harus dipenuhi setiap bulan. Yang kedua punya asuransi dan dana darurat. Iya sekarang tercover oleh kantor. Tapi nanti saat pensiun kan enggak ya. Saat pensiun gimana kita mengcover asuransi. Dari yang sebelumnya cuman S-charge berapapun dibayarin tiba-tiba pakai BPJS dari fase ke 1. Apa tidak potek hati ini gitu kan. Jadi pengetahuan tentang asuransi juga penting. Kemudian manajemen utang, tadi pengetahuan tentang bunga KPR, kalau mau cicilan kendaraan itu baiknya gimana, baru membangun aset. Kenapa nggak lompat? Karena misalnya tiba-tiba kita lompat ke nomor 4. Tiba-tiba kita ngumpulin dana pendidikan anak, pokoknya ini anakku harus kuliah di tempat terbaik, jangan sampai aku nggak ada uangnya. Tapi kita lupa yang nomor 2, nggak punya dana darurat. Tiba-tiba mobil perlu masuk bengkel, turun mesin, atau enggak garasi kanopinya terbang ke bawah angin, tiba-tiba harus renovasi di rumah. Atau rumah tuh kan ada aja ya, wastafel di rumahku ada 3, tiga-tiganya pernah bocor bersamaan. Nah perlu dana darurat untuk benerinnya. Kalau kita nggak punya yang nomor 2, uang sekolah anaknya kepake, jadi nggak kekumpul asetnya gitu. Jadi diusahakan berurutan 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir menjaga harta serta mewariskannya. Kalau orang tua zaman dulu kan bilangnya nggak apa-apa, mama sama papa mewariskan pendidikan aja buat kamu gitu ya. Sebagai anak dikasih harta nggak nolak ya gak? Kayak kalau tiba-tiba dikasih harta, dikasih rumah kayaknya nggak apa-apa juga ya. Kayaknya kita terlalu mengglorifikasi perintis bukan pewaris. Padahal kalau nggak usah KPR kan nice juga gitu. Nggak berarti dia jadi anak yang manja. Nggak berarti dia jadi nggak berguna bagi nusa bangsa. Hidupnya jadi lebih gampang aja gitu. Dan aku ngelihat teman-temanku yang di sekitaranku gitu ya. Punya bisnisnya dibiayain orang tua tetap kerja keras kok. Nggak jadi manja juga. Itu jadi cita-cita kita. Selain tidak mewariskan anak jadi senior generation juga bisa mewariskan harta buat anak. Jadi hartanya kita pertahankan sampai pensiun, kita wariskan. Bikin hidup anak jadi lebih baik. Bikin dia lebih punya privilege daripada kita. Itu motivasi utama untuk financial planning. Dan yang tersulit ada di sebelah kanan ya, diskusi dengan orang tua dan koordinasi dengan saudara. Ini yang paling susahnya, nanti akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah cash flow-nya harus positif. Ada yang rutin mencatat cash flow bulanan? Keren. Oke Mbak, rutin setiap bulan gitu ya dicatat semuanya. Nah dengan mencatat kita jadi tahu sebenarnya positif apa negatif nih, kurang apa enggak nih. Ya, yang terpenting adalah ketika memang kurang kita evaluasi ada boros di mana. Bulan ini kebanyakan makankah? Bulan ini kebanyakan misalnya makan di luar atau belanja atau tiba-tiba ada long weekend. Long weekend tuh kan biang kerok ya. Senin sampai Jumatnya udah irit ya di kantor bekal makan. Sabtu Minggu Senin long weekend lah kok juga jadi lebih banyak daripada seminggu itu pengeluarannya gitu. Nah itu bisa kita refleksikan, bisa kita evaluasi kemana uang-uangnya. Yang sebelah kiri aku yakin pada lancar semua. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri nih. Suka pura-pura kaget, aduh harus bayar pajak ke mobil. Emang itu mobil tiap tahun juga harus dibayar pajaknya, nggak usah pura-pura kaget. Aduh udah harus kurban lagi, kurban memang setahun sekali. Nggak usah kayak, kok aku nggak punya uang buat kurban, nggak tahu habis kurban tahun kemarin kamu ngapain, apa kamu nggak nabung. Gitu. Nah jadi yang sebelah kiri itu diusahakan dari THR atau bonus. Jadi begitu kita dapat bonus, alokasikan dulu untuk hal-hal yang sifatnya tahunan. Apalagi kalau mudiknya jauh ya, keluar pulau gitu kan, pasti kan butuh uangnya banyak. Bonus alokasikan dulu untuk semua itu, pasti cukup. Nggak cukup itu kalau bonusnya baru ada gosip-gosip, bonusnya cair tanggal sekian, langsung check out pakai kartu kredit. Nah ya, langsung beli handphone dulu padahal bonusnya juga belum cair. Itu yang bikin pengelolaannya jadi berantakan. Gitu ya. Nah di titik ini
kuncinya adalah kita menyadari kita bukan Sultan Andara, uang kita terbatas, maka memberinya juga terbatas. Kayak sebanyak-banyaknya uang kita, sebanyak-banyaknya gaji kita lebih banyak misalnya daripada saudara-saudara kita, tetap terbatas. Kita tetap tahu jumlah uang di rekening kita berapa. Sehingga memberi pun nggak bisa unlimited. Ini mindsetnya. Uang terbatas, memberi terbatas. Berapa yang mau kamu beri untuk orang tua tiap bulan? Itu ya. Nah, caranya kita budgeting nih langsung. Jadi kita bagi-bagi uang kita itu jadi utang dan tagihan, terus ada monthly expenses dan ada investing. Zaman sekarang semuanya udah canggih, mau budgeting, mau investing itu udah bisa otomatis, langsung aja dibikin budgetnya. Buat orang tua berapa per bulan? Buat ipar-ipar yang suka tiba-tiba datang ke rumah, ya kan, bilang anaknya butuh uang sekolah itu berapa per bulan. Nah, itu dialokasikan semuanya, disesuaikan dengan penghasilan kita. Jadi pada akhirnya relasi-relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita lah yang akan menentukan pola keuangan kita. Kalau belum nikah, dengan siapa kamu menikah akan menentukan kekayaan kamu di masa depan. Itu bener banget. Jadi kalau misalnya belum nikah terus ternyata suaminya suruh berhenti kerja, wah itu udah repot banget gitu ya. Atau enggak suaminya nggak suka investasi, udah nggak apa-apa hidup buat hari ini aja. Repot banget. Nah jadi kalau sama pasangan yang harus disepakati adalah kesepakatan pada tujuan keuangan. Pengen beli apa sih kita? Pengen beli rumah kedua, pengen beli mobil baru, pengen liburan, pengen beli handphone baru, pengen umroh keluarga, itu disepakati. Terus yang kedua, siapa berinvestasi untuk apa dan aksesnya gimana. Ya banyak yang kayak suami istri nggak terbuka nih sama tabungannya, nggak apa-apa, asalkan dana darurat di share bersama. Jadi kalau ada kondisi darurat nggak bingung, suaminya tiba-tiba amit-amit masuk rumah sakit, terus jadi bingung bayarnya gimana, karena harus bayar dulu nanti di reimburse misalnya, karena nggak punya akses ke investasinya. Kemudian tentang memberi pada orang tua atau mertua, baiknya dibicarakan. Ini baiknya ya, bukan harusnya. Karena aku pernah nemu kasus di mana keduanya suami istri tidak bilang suaminya kasih berapa ke orang tuanya, istrinya tidak bilang kasih berapa ke orang tuanya. Karena mereka ngejaga takutnya iri. Suamiku bisa ngasih 5 juta kok aku cuma bisa kasih 3 juta ya gitu misalnya. Jadi nggak saling bicara nggak apa-apa, tapi yang lainnya dibicarakan. Cuma nominal ngasih ke orang tuanya aja yang nggak dibicarakan, itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau bisa terbuka tentu lebih baik ya. Dan yang terakhir memutuskan bersama wali yang bisa dipercaya kalau udah punya anak ya. Karena ternyata setelah punya anak yang ditakutkan adalah kedua orang tua meninggal anaknya gimana. Ya kan, kalau kedua orang tua meninggal anak yang nggak punya wali yang ditunjuk, kita percuma investasi segala macam, anak susah aksesnya. Karena di Indonesia itu perlu banget akses dengan wali untuk mencairkan berbagai produk keuangan gitu. Kemudian diskusi pada dengan orang tua ini nanti bisa dibaca juga ya, slide-nya akan aku share. Jadi sebenarnya kebutuhan mereka itu apa aja? Ini yang paling susah karena kayak belum apa-apa udah dibilang kamu perhitungan ya, kamu pelit ya, durhaka kamu gitu kan. Ini yang paling susah, tapi kan gak apa-apa, berkonflik itu gak apa-apa loh. Orang Indonesia tuh malas banget berkonflik sama orang tua ya, tidak terbiasa gitu. Padahal ya gak apa-apa, asalkan kita ngomongnya tenang, kita ngomongnya baik-baik, respon orang tua di luar kendali kita. Nanti coba lagi dengan cara lain, coba lagi dengan diajak makan dulu, coba lagi dengan dikasih hadiah dulu, dicoba dengan berbagai cara berbeda. Yang kedua, apakah orang tua punya penghasilan? Ada tuh orang tua yang kayak masih buka pesanan catering. Sebenarnya punya penghasilan tapi karena nggak ada yang bantuin ngaturnya bingung uangnya kemana. Gitu ya, itu dibantu juga. Dan yang nomor 3 fokus sama masalah. Jadi masalahnya adalah kita ingin membagi keuangan kita dan orang tua kita. Nggak usah jadi kemana-mana, nggak usah jadi kayak kamu perhitungan, kamu tuh enak gajinya besar lala. Biarkan, tidak perlu didengar, tidak perlu dimasukkan ke hati, kita fokus masalahnya. Aku pengen mama dan papa jujur sama aku butuh berapa per bulan. Karena setiap anak pasti bisa membiayai biaya hidup orang tuanya. Karena biaya hidup tuh rendah loh. Sembako, bayar listrik, ya kan? Beli gas, beli galon. Ya, yang mahal itu kan gaya hidup ya. Lagi nenek-nenek zaman sekarang itu kan traveling sama teman-teman SMP ya kan, pakai dress code, bawa banner gitu. Iya kalau mandiri, kalau enggak kan berarti itu beban untuk anaknya ya. Nah hal-hal kayak gitu yang kita bicarakan, mama mau pergi berapa kali sebulan sama teman-teman, harus beli baju enggak? Mana keluar kota lagi, kenapa ada lahiran siapa cucunya, ya ampun masih ditengokin ibu aku. Masih tiap minggu itu pakai dress code sampai kerudung kayaknya udah berbagai warna. Ya, padahal udah nenek-nenek, cuman ya begitulah. Jadi pergeseran demografi nenek-nenek dulu dan sekarang itu emang beda. Nenek aku dulu mentok ke pengajian, ya kan? Nggak ada tuh nenek-nenek nonton bioskop.
Sekarang ibu aku, wow, masih nyetir kemana-mana, ngumpul di sini, ngumpul di situ. Ya, itulah yang harus kita bicarakan, gaya hidup ini harus sampai mana. Karena gaya hidup kita sendiri aja kan pusing ya kita atur ya. Gaya hidup kita sendiri aja kita susah membatasinya, apalagi gaya hidup orang lain gitu. Terus koordinasi dengan saudara. Nah ini problem nih, kerja di BUMN itu dianggap kaya. Ya enggak, pokoknya gajimu yang paling besar di antara kita semua. Maka kamu yang harus tanggung jawab sama keluarga. Enggak dong, ya kan. Ada yang masih kuliah tuh bisa kerja. Dia bisa jadi asdos, dia bisa jadi live TikTok, host live, ya kan. Dia bisa kerja apapun, jadi bebannya kamu bagi bersama. Si ada yang lagi kuliah, kamu kuliahin tapi uang jajannya dia cari sendiri. Orang yang bisa kerja tapi nggak mau kerja, coba tolong di stop bantuannya. Kenapa? Karena itu yang nomor satu. Karena semua yang tidak sakit harus bisa produktif. Kalau kamu ngasih terus-terusan, dia jadi bergantung sama kamu. Kamu justru yang melanggengkan mental pengemis itu gitu ya, dalam tanda kutip ya. Kemudian bayarin dulu cicilan orang lain itu nggak nyelesain masalah. Banyak keluarga yang datang ke rumah, aduh boleh minjem uang nggak buat bayar cicilan motor. Itu nggak nyelesain masalah sama sekali. Menurut aku mending ditolak aja. Dinyinyirin nggak apa-apa, dimusuhin nggak apa-apa, tapi kamu membatasi diri kamu sendiri. Kamu bikin rule yang jelas tentang keuanganmu sendiri supaya nggak berantakan juga. Kemudian siapa bantu apa? Mungkin ada adik ipar yang nggak kerja, tapi dia di rumah beres-beres, dia masak, dia ngurusin kelangsungan rumah mertua kamu. Nggak apa-apa. Ya kan, jadi membantunya nggak mesti dalam bentuk uang. Dan yang terakhir kalau memang uangnya kurang nggak ada cara lain ya selain penghasilannya ditambah pengeluarannya dikurangi. Nah yang ini tadi manajemen utang sekilas aja karena tadi udah terjawab. Sebenarnya kalau KPR itu kecil banget, yang gede banget itu kartu kredit dan pinjaman online. Pinjaman online itu sekarang di 0,3% ya per hari. Diatur OJK. Jadi memang diatur OJK-nya tinggi banget. Jadi yang salah siapa? OJK-nya. Kenapa tinggi banget gitu? Nah itu pelan-pelan tiap tahun diturunin. Jadi sebisa mungkin enggak 0,4%. Dulu sempat ada driver taksi bunuh diri karena pinjol. Itu waktu aturan OJK-nya 0,8% per hari. Gila nggak? 10 hari 8%. Jadi jangan coba-coba yang pinjol ini ya. Gitu. Jadi aku cuma ingin membandingkan aja bahwa utang konsumtif itu jangan sampai dimulai. Karena kita kebiasaan pakai uang yang nggak kita punya. Ya kan? Dan 2023 ya datanya orang pakai paylater itu ada yang bisa tebak gak untuk belanja apa? Logikanya orang pakai paylater traveling apa? Coba bukan jawabannya. Orang pakai paylater di Indonesia kebutuhan pokok bukan. Fashion. Belanja fashion nomor 1. Ngapain beli celana ngutang? Ya kan? Nah, tapi ternyata begitu. Dan aku pernah bikin videonya di TikTok rame banget, 2 juta views. Aku bilang jangan beli-beli barang konsumtif pakai paylater, itu semuanya nyerang aku. Karena kayak kamu nggak pernah ngerasain sih Mbak, nggak bisa beli baju gitu kayak. Iya sih, tapi kayak emang enggak gitu. Kalau nggak punya uang kan jangan beli gitu ya. Cuman again ya nggak ada di posisi mereka, jadi ya nggak bisa membenarkan juga. Beda sama angkatan aku yang mau ngutang kartu kredit. Susah banget ngutang kartu kredit. Orangnya ke kantor, orang banknya cross check kita punya penghasilan apa enggak. Ini mah mahasiswa buka akun e-commerce, Anda mendapat pinjaman 50 juta kan, apa tidak menangis gitu. Jadi utang ini harus dibicarakan terutama jika keluarganya ada utang juga. Jadi sampai di titik apa mau bayarin utang keluarga? Itu yang dipertanyakan ke diri sendiri. Kalau memang keluarganya banyak utang, kamu mau bantu sampai mana? Kapan kamu mau stop? Karena utang itu bukan masalah keuangan, utang itu masalah perilaku, masalah kebiasaan. Susah banget keluar dari kebiasaan berutang. Jadi kalau memang ngerasa udah nggak make sense deh bayarin utang keluarga, udah stop aja, gitu ya. Nah habis itu baru dana darurat. Ini dana darurat harusnya gampang ya, dari bonus bisa langsung kekumpul atau dari THR misalnya bisa langsung kekumpul juga. Ini penting banget, kenapa? Karena kalau kamu senior generation, kondisi darurat ortu jadi kondisi darurat kamu. Ya kan? Bukan cuma rumah kamu bocor itu darurat, rumah ortu bocor juga jadi darurat. Makanya penting banget untuk memisahkan dana darurat ini. Misalnya 1 bulan buat kamu dan ortu tuh keluarnya 5 juta. Jadi at least kamu ada 15 juta untuk dana darurat. Definisikan daruratnya. Kalau tiba-tiba mamanya bilang, mama pengen beli tas baru nih, nggak darurat ya. Jadi yang darurat itu kalau kehidupan sehari-hari nggak berjalan sebagaimana mestinya.
Nah sekarang investment versus insurance, ada yang masih pusing nggak? Bedanya investasi sama asuransi. Orang Indonesia biasanya ruwet soalnya, Mbak saya mau nabung sekolah anak, asuransi pendidikannya apa ya gitu. Ya kan, masih ruwet kan. Jadi investasi itu sebenarnya sesuatu yang direncanakan. Pendidikan direncanakan, kita investasi. Pensiun direncanakan, kita investasi. Sakit direncanakan nggak? Enggak, maka asuransi. Rumah kebakaran direncanakan nggak? Enggak, maka asuransi. Jadi kalau ditawarin agen asuransi, ayo beli asuransi pendidikan, beli jangan. Jangan, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Ya orang jualan bebas, mau jualan produk apa aja, kitanya yang jangan beli. Begitu ya. Jadi, nah safety net ini yang harus punya orang tua juga jangan lupa ya dibayarin BPJS-nya karena di luar pro kontranya BPJS adalah asuransi kesehatan terbaik yang kita punya sekarang. Cuci darah gratis, terus ganti pakai ring jantung gratis. Kalau zaman dulu tuh banyak banget orang yang jadi kehilangan aset karena nggak ada BPJS. Jadi karena orang tuanya kanker, jual rumah buat pengobatannya habis asetnya gitu karena sakit. Jadi dibayar BPJS-nya, gampang banget bayar BPJS ya, tinggal pakai aplikasi, taruh kartu kredit, auto debit tiap bulan juga bisa. Jadi jangan lupa bayar BPJS-nya. Dan yang terakhir asuransi jiwa. Ini asuransi jiwa jarang diomongin nih. Kalau punya anak, punya tanggungan, beli asuransi jiwa. Biar kalau kita meninggal, anak gak susah hidupnya. Ya. Jadi konsep asuransi jiwa adalah kita bayar ke perusahaan asuransi, tapi nggak minta duitnya balik. Karena kalau duitnya balik kita meninggal. Duitnya hilang. Ya, jadi kayak kita bayar security di depan kantor. Security itu kita bilangin, Pak tolong jagain kantornya Pak, kalau ada maling tolong sama Bapak dihadang. Gitu ya, kita gaji tuh security selama 20 tahun. Setelah 20 tahun gak ada maling. Apakah kita minta cashback gaji ke Bapak security? Pak balikin gaji Bapak, percuma saya gaji Bapak, nggak ada maling juga, nggak kan? Nah asuransi jiwa juga gitu, kita bilang sama perusahaan asuransi, tolong saya dijagain ya, kalau sampai saya meninggal, kamu kasih saya premi misalnya 2 miliar, itu buat sekolah anak. Tapi kalau saya nggak meninggal, alhamdulillah panjang umur, nggak minta balik lagi si biaya penjagaan jiwa kitanya. Jadi penting banget, sepenting itu asuransi jiwa, terutama kalau istrinya nggak bekerja, beli asuransi jiwa buat suami. Jadi kalau suami meninggal, istrinya nggak bingung tiba-tiba seumur hidup nggak pernah kerja, terus harus jadi kerja, nggak ada uang pegangan sama sekali, itu wajib banget punya asuransi jiwa. Dan yang terakhir, investasi itu bukan untuk jadi kaya ya, ini nanti bisa dibaca sendiri. Intinya adalah investasi itu menyesuaikan dengan tujuannya. Tujuannya apa? Baru ditaruh di mana. Jadi nggak ada pertanyaan investasi apa yang paling cuan ya. Investasi itu tujuannya dulu apa gitu. Dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang terakhir, gimana caranya kita menghidupi diri saat pensiun. Ini kan problem utama senior generation ya. Gimana biar nggak jadi senior generation lagi. Sekarang selama masih kerja, selama masih muda pilih. Ngayal sama suami, kita nanti pensiun mau dari mana ya uangnya? Oh dari investasi, saya mau taruh di SBN aja atau nggak di deposito boleh. Atau aku mau jadi ibu kos-kosan, pokoknya mau punya kontrakan yang banyak boleh. Atau aku pengen punya bisnis deh, pengen karena suka bikin kue, jadi pengen terima pesanan kue, punya karyawan level industri boleh. Mau yang mana? Semuanya perlu modal. Ya aku kasih contoh modalnya. Misalnya biaya hidup kita sekarang 10 juta per bulan. Kita mau investasi nih buat pensiun. Kita perlunya 2 miliar. Kita taruh di surat berharga negara. Kita pinjemin uangnya ke pemerintah. Itu tiap bulan kita dapat 10 juta per bulan. Seperti orang gajian. Taruh aja 2 miliar. Nanti 2 miliarnya bisa diwariskan. Ya. Atau misalnya aku mau properti aja. Nah properti ini agak tricky karena sebenarnya nilainya nggak gitu tinggi ya. Harga sewa itu dibagi harga beli cuman sekitar 2-5%. Makin mahal rumahnya makin rendah harga sewanya. Gitu. Jadi misalnya rumah harga 3,5 miliar itu bisa disewakan 10 juta per bulan. Berarti kan sekarang harus nabung ke 3,5 miliarnya. Itu kan. Dan yang terakhir misalnya mau bisnis, gimana caranya pada saat pensiun punya bisnis yang menghasilkan 10 juta per bulan. Sesederhana itu, cuman nanti aja deh pensiunnya masih lama. Ya enggak? Padahal ngumpulin 2 miliar dalam waktu 20 tahun mungkin rasanya kayak lama panjang gak tahu kapan kekumpulnya, tetap akan lebih mudah dibandingin ngumpulin dalam waktu 5 tahun. Ya kan? Kita jadi termotivasi untuk gimana caranya nih, apalagi yang harus dilakukan, apalagi supaya bisa kekumpul uang pensiunnya. Dan yang terakhir karena kalau ngomongin investasi harus ada investasi bodong ya, pesan dari Satgas Waspada Investasi. Ya di Indonesia sampai ada Satgas Waspada Investasi bodong. Pokoknya kalau
Ada kata-kata yang di dalam bubble itu udah pasti bodong. Mau teman kamu cuan bodo amat, pasti bodong. Nggak ada investasi dijamin cuan soalnya. Nggak ada investasi yang dibilang nggak ada risiko. Udah pasti bodong. Dan investasi bodong ini nggak di mana, nggak di level ekonomi manapun, nggak di level pendidikan apapun, ada aja yang ketipu terus. Sampai total kerugiannya itu sejak 2017 139 triliun, gila nggak? Ini tuh dari yang investasi lele, ya kan, coffee shop, sampai investasi yang kripto tapi nggak jelas gitu. Nah semuanya ada di sini. Ini yang lapor, apalagi kalau ditambah sama yang nggak lapor pasti jauh lebih banyak lagi. Dan hati-hati juga sama arisan dan koperasi bodong. Mereka ngakunya koperasi, ngakunya arisan, tapi ya ngabur. Habis itu kamu uangnya balik 1 kali 2 kali, habis itu hilang. Pokoknya jangan sampai uang yang udah susah kita cari itu hilangnya di investasi bodong. Oke, sebagai penutup, some effort to have different result. Jadi kalau misalnya usaha kamu sama-sama aja, jangan berharap hasilnya akan beda. Coba lebih mindful saat belanja, kenali sebenarnya kebiasaan berulang kita apa sih. Oh, kebiasaan berulang kita tuh kalau sebelum tidur nontonin live e-commerce, tiba-tiba check out karena diskonnya gede misalnya gitu ya. Di stop ya, berarti sebelum tidur handphonenya ditaruh yang agak jauh supaya nggak tiba-tiba check out, dan stop melabeli diri sendiri dengan boros, dengan nggak bisa nabung, dengan berbagai hal yang sebenarnya bisa diubah dari diri kamu. Oke, segitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa, Mbak Ratna atas pemaparannya luar biasa sekali. Kayaknya udah ini banget ya, greget banget untuk ngeceritain financial planner tuh kayak gimana gitu loh. Weh, audiens kita udah 600 nih katanya Mas. Tepuk tangan dulu dong yang online. Yang di offline ada berapa Mas yang offline Mas? Ada 1000 ya di offline ya. Kita sampai di stadion. Oke, buat Sobat Pulse yang ingin mendapatkan giveaway yaitu konsultasi finansial one-on-one gratis dari narasumber kita akan dilaksanakan secara online. Sobat Pulse dapat mengisi form, ada di kolom chat ya, sebagaimana yang terlihat di layar ataupun di chat box. Nanti panitia akan memilih 5 nih Mbak, untuk Mbak Anissa, untuk one-on-one sama Mbak Anissa. Nah nanti untuk linknya kita buka sampai jam 8 malam. Jadi teman-teman yang mau konsultasi, menang konsultasi giveaway gitu ya sama Mbak Anissa one-on-one atau Mbak Ratna one-on-one. Kita punya kesempatan 5 orang untuk Mbak Anissa dan 2 orang untuk Mbak Ratna untuk konsultasi one-on-one. Kita buka sampai malam ini jam 8, kita akan umumin nanti di hari Selasa. Gitu, jadi buruan aja daftar, isi data dirinya di link gitu ya. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Bahwa bagi Sobat Pulse yang ada pertanyaan silahkan disampaikan di chat box untuk yang online dengan format nama underscore fungsi underscore pertanyaan. Jangan lupa kita punya hadiah nih buat yang penanya offline, di sini udah ada 1000. Kita langsung kasih hadiahnya, tetapi kalau yang online kita akan umumin dan maksimal ada 3 orang gitu. Yang tadi Gimana? dulu nggak sih? Kenapa? Yang tadi dulu pertanyaan. Boleh banget, boleh banget. Tadi udah dulu, oke gak sabar ya Mbak ya. Tadi soal Mbak Devi ya, soal gimana sih cara ngelunasin KPR supaya cepat tadi ya? Berapa tahun lagi Mbak KPR-nya Mbak? Berapa tahun lagi KPR-nya? Waduh, nggak apa-apa kan? Bukan rahasia, rahasia kah? Oh iya, oke. 2 bulan dari 5. Baru mulai ternyata ya Pak. Ya. 15 tahun tapi udah jalan 5 tahun. Oke. Sebenarnya kalau udah jalan 5 tahun sudah terbiasa sebenarnya. Ya kan, udah kayak nggak, awal-awal pasti kayak kos-kosan banget nih kok uang semuanya habis buat rumah gitu. Tapi kalau udah jalan 5 tahun biasanya sudah lebih beradaptasi, udah lebih terima bahwa emang ada utang. Tapi juga udah lama banget tapi kok baru 5 tahun ya gitu kan. Nah sebenarnya untuk tujuan keuangan apapun gak cuma ngelunasin KPR, caranya bakalan sama sih. Perlu berapa? Kemudian kamu bisa nabung berapa sehingga bisa lunas dalam berapa lama, atau enggak sehingga bisa tercapai dalam berapa lama. Sama semuanya, mau umroh keluarga perlu berapa, bisa nabung berapa sehingga bisa lunas dalam berapa lama gitu. Cuman yang bikin orang termotivasi itu biasanya karena udah nggak mau lagi punya utang gitu kan. Ya udah, apakah mau ngirit atau nambah penghasilannya, nggak ada cara lain gitu. Udah floating belum? Fix sih, Mbak. Oh, fixed rate. Oke. Kalau fix di bank syariah sebenarnya ya udah kan kita pasrahin aja ya, seiring dengan kenaikan penghasilan mungkin jadi lebih gampang. Tapi ya caranya akan tetap selalu seperti itu. Selalu gimana caranya kita ngirit atau kita mau nambah penghasilan biar bisa
cepet lunas. Berbeda dengan yang floating. Jadi kalau KPR-nya floating itu kan nggak terduga banget ya. Tiba-tiba cicilannya kemarin 2 juta, hari ini jadi 4 juta. Gitu kan capek banget ya. Nah kalau floating dan belum bisa melunasi segera, saranku pindah bank aja. Namanya take over KPR. Nah ketika kita pindah bank itu tuh bunganya dari nol lagi, fix lagi. Dan bisa ngirit banyak banget jadinya. Karena kita jadi flat lagi lah gitu ya. Kayak awal KPR lagi dan itu bisa. Udah banyak aplikasinya ataupun datang langsung ke bank juga bisa supaya KPR-nya jadi nggak terlalu mahal cicilannya per bulan. Gitu ya. Terima kasih Mbak. Oke. Wah, sudah ada yang angkat tangan lagi untuk di offline. Kita kasih kesempatan yang di offline dulu aja. Habis itu ada berapa nih? Ada banyak banget. Ada tiga ya. Kita yang offline dulu. Silahkan Mas yang pakai baju hitam, Mas Adul, Mas Fikri. Mikrofonnya bisa dibantu. Baik Mbak Jibi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan Mbak, nama saya Fikri dari RSCM SOR 3. Jadi saya izin bertanya, tadi pemaparannya sangat menarik Mbak, dan pertanyaan saya juga masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, yakni terkait KPR, yang dimana KPR itu baiknya untuk dicicil, dan ini menurut saya sangat berhubungan dengan yang namanya time value of money, yang dimana ketika uang sekarang itu lebih bermanfaat daripada uang di masa depan karena bisa dimanfaatkan dan juga bisa berkembang biak gitu istilahnya kasarnya seperti itu. Nah, menurut Mbak Nisa sendiri sebenarnya untuk merealisasikan time value of money, uang yang sekarang itu lebih efektifnya untuk diinvestasikan atau diusahakan dalam bentuk apa seperti itu. Karena apabila memang sih uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan, namun apabila uangnya masih disimpan, kan kita mengetahui akan adanya inflasi dan segala macam seperti itu, yang mana nilai uang tersebut akan menurun. Nah, menurut Mbak Nisa sendiri, yang paling bagusnya, paling efektifnya bagaimana, yang paling worth it gitu. Lalu untuk Mbak Ratna, boleh sekalian Mbak? Boleh. Jadi terima kasih Mbak Ratna, tadi pemaparannya sangat inspiratif gitu bagi saya gitu terkait psikologi. Nah, saya ingin bertanya Mbak, nah dalam melakukan bisnis atau usaha, mungkin salah satu kesulitannya yaitu untuk mencari pegawai atau karyawan seperti itu. Dan menurut saya untuk karyawan sendiri spesifikasi yang paling sulit untuk dicarinya adalah karyawan yang bisa dipercaya. Nah, sebenarnya dari psikologis apakah ada begitu Mbak cara atau tips untuk mengetes keloyalan atau seseorang itu bisa dipercaya atau tidak sih gitu secara singkat, karena kan butuh waktu lama sebenarnya. Apakah ada tipsnya seperti itu? Baik, terima kasih Mbak Cibi. Terima kasih Mas Fikri. Mungkin Mbak Nisa dulu ya yang jawab pertanyaan pertama. Oke, menarik banget pertanyaan kedua ya. Kita penasaran akan jawabannya. Oke, yang pertama itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan KPR, banyak orang yang mikir daripada uangnya buat lunasin KPR, kayaknya mending diinvestasiin. Ada yang mikir kayak gitu kan. Gak apa-apa, boleh aja. Kalau misalnya uang buat pelunasan KPR-nya sebenarnya terkumpul, tapi kayak sayang ya, mendingan diinvestasiin jadi dapat untung, itu boleh. Kenapa? Karena balik lagi KPR itu bunganya rendah banget. Pelunasan itu hanya untuk menenangkan hatimu aja, jadi nggak punya utang gitu. Tapi kalau nggak mau dilunasin dan ada sumber pembayarannya, uangnya mau diinvestasiin juga nggak masalah. Pertanyaan berikutnya, investasinya kemana gitu kan? Kayak tadi di slide aku, nanti slide-nya boleh di-share juga. Investasi itu disesuaikan sama tujuannya. Jadi menghayal dulu kita pengennya apa aja sih? Kita pengennya boleh dalam bentuk nominal. Saya pengennya 1 miliar. Maka gimana caranya uang yang ada bisa jadi 1 miliar? Atau saya pengen punya rumah untuk dikontrakin. Berapa harga rumahnya? Berarti kita nabung untuk harga rumah itu. Gitu kan. Jadi dari tujuannya dulu baru kita mikir akan dicapai dalam berapa lama. Saya pengen umroh sekeluarga dengan orang tua 3 tahun lagi. Berarti dalam 3 tahun harus kekumpul uang sekian. Berarti sebulan harus nabung sekian. Kalau kita hitung dengan hasil investasi berarti harus nabung berapa. Udah banyak ya sekarang ya website-website yang ngasih simulasi investasi. Jadi bukan di mana yang paling efektif, tapi di mana yang paling efektif untuk kamu mencapai tujuanmu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita nggak punya tujuan, nabung, stres dikit, impulsif pasti. Habis ya kan, dipakai belanja lah, kena investasi bodong lah, diajakin bisnis sama temen naruh modal terus hilang lah gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu yang jadinya sering terjadi kalau kita nggak punya tujuan. Jadi balik lagi kalau memang dibantu juga dengan profil risikonya, itu bisa di googling semua ya. Profil risiko, investasi apa yang paling cocok, simulasinya gimana.
kita cari aja yang cocok sama kita. Kalau kita deg-degan gak bisa tidur karena investasi yang volatile naik turun, ya jangan taruh di saham atau di kripto gitu. Beli emas pun gak apa-apa. Bahkan fun fact, millennials Indonesia itu 50% masih berinvestasi di emas. Jadi memang ya udah taunya emas aja, nggak apa-apa gitu. Atau misalnya mau coba reksadana pasar uang boleh. Setahun bisa 4%, nggak apa-apa juga daripada nggak sama sekali. Karena inflasi itu kan cuma 3%. Ketika kita naruh di tempat yang lebih dari 3% sudah menggerus inflasi. Gitu Mas kurang lebih. Kalau untuk komoditas yang paling prospektif apa menurut Mbak Nisa? Komoditas paling prospektif. Buat saham ya maksudnya. Ya betul. Iya, jadi sebenarnya nggak bisa kita bilang mana yang paling prospektif karena dulu ya sebut nggak ya. Jadi ada satu BUMN yang ini pasti bakalan naik banget karena secara historis lalala dia kayak ngasih dividennya gede, kemudian dalam sekian tahun akan naik juga. Ternyata enggak gitu, nggak terduga banget. Jadi benar-benar carilah perusahaan yang kamu tahu perusahaannya cara kerjanya gimana. Kemudian jangan semuanya ditaruh di saham karena risky banget. Jadi saham itu sarannya nabung aja tiap bulan di perusahaan yang sekiranya nggak akan bangkrut 10-20 tahun ke depan. Nabung rutin tiap bulan, dollar cost averaging. Kalau misalnya lagi tinggi banget dijual dulu nggak apa-apa, nanti nunggu dalam lagi terus kita beli lagi. Turun dalam terus kita beli lagi itu boleh. Tapi kalau aku sendiri karena udah mager ya dan dilihat-lihat nih saham mau kita turutin aja ternyata nggak setinggi itu kok gitu. Nggak tiba-tiba jadi ratusan persen kecuali emang beruntung aja nih nemu saham yang jadi naiknya ratusan persen gitu ya dalam beberapa tahun. Kalau enggak untung-untungan banget aku sih udah ya udah kita investasi rutin aja tiap bulan, targetnya cuma dana pendidikan anak, dana pensiun karena yang lain alhamdulillah sudah tercapai. Ya udah, jadi yang penting investasi itu ke tujuannya dulu gitu Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Kalau boleh aku tambahin dikit nggak? Kalau misalnya dia itu mau investasi ke portfolio apa itu sebenarnya tergantung sama karakternya dia dulu kan. Profil resikonya dia dulu nih. Kalau misalnya dia memang risk taker, dianya suka untuk dak-dikduk gitu kan. Dia mumpung masih muda masih pengen challenging ya mungkin taruh saham yang tadi ratusan dalam 1 bulan gitu misalnya ya. Itu kembali kudu dinilai dulu Mas Fikri. Kita masuk ke pertanyaan kedua, Mbak Ratna silakan dijawab bagaimana sih untuk cari pegawai yang maunya loyal nih, tapi taunya di awal-awal doang dengan cara wawancara, bisa nggak sih sebenarnya gitu? Maunya nggak cepet resign juga nggak sih? Gitu Dan nambahin. bisa dapat dipercaya. Oh iya, oke benar. Iya, yang pasti sebetulnya kalau bisa dipercaya pasti harapannya adalah juga loyal. Kalau dalam psikologi kita memang punya beberapa alat tes untuk bisa melihat itu. Cuman untuk prakteknya secara awam paling mudah itu adalah sebenarnya kita tahu persis tujuan dia bekerja itu untuk apa. Karena begitu kita tahu dia tujuan bekerjanya untuk apa, itu kita bisa menggambarkan apa yang dia akan lakukan pada saat dia bekerja. Dulu pada saat saya masih menjadi di area personalia, saya mencari cleaning service itu ngetesnya gampang. Buang aja tisu sembarangan sebelum dia masuk ke ruangan. Begitu dia diwawancara, seorang cleaning service yang pertama kali saya pilih nggak usah lihat IQ-nya Mas. Tapi yang saya lihat begitu ada tisu dia langsung ambil taruh di tong sampah, dia baru duduk untuk wawancara, saya langsung pilih dia. Karena dari situ kita sudah bisa menunjukkan, memang betul bahwa karakter itu bisa berkembang, bisa berubah gitu ya. Tapi kita harus tahu, satu buah perilaku baru terbentuk sebagai habit itu butuh 6 bulan. Pertanyaannya, kalau kita punya karyawan yang kita rekrut sedangkan kita juga bekerja di tempat lain, apakah iya dalam 6 bulan kita bisa ibaratnya mendampingi dia terus-menerus selama 6 bulan? Jelas itu susah gitu ya. Jadi kan di awal kita mengharapkan sesuatu yang harapannya sudah ya 60% sudah terpenuhi kriterianya gitu ya. Sehingga pengembangannya tidak terlalu sulit karena kita mungkin masih punya pekerjaan yang lainnya lagi. Paling gampang seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ratna sangat menjawab. Oh misalnya bisa pakai referensi itu menjadi salah satu solusi nggak ya Mbak? Salah satunya bisa, cuman ya referensi itu juga relatif karena sudut pandang kita pada setiap orang itu kan beda-beda. Saya mengatakan bahwa misalnya Anda mengatakan saya baik gitu ya, tapi kan belum tentu semua orang mengatakan bahwa kinerjanya Ratna baik. Karena goal dari setiap pekerjaan itu kan juga beda. Jadi tidak ada satu patokan yang sangat pasti kalau dalam psikologi kelemahannya di situ gitu ya. Semuanya dijawab relatif katanya gitu. Sama dengan tadi seperti Mbak Nisa jelaskan, saya lebih menyimpulkan bahwa
teman-teman jangan berusaha untuk menyenangkan semua orang karena kita tidak punya kewajiban itu. Jadi kalaupun dibenci, terus kemudian ipar jadi tidak suka, nggak apa-apa gitu ya. Karena balik lagi yang paling penting adalah kita survive, jangan sampai membuat akhirnya dibalik gitu ya. Kita yang datang ke mereka untuk minta tolong, seperti itu. Kalau Oke. boleh cerita juga, ada lagi tambahan? Sudah, Mas Fikri. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya aku ada curhat juga dikit ya. Ada tuh dulu teman, dia tuh pinjem duit gitu ya. Dulu teman dekat, begitu pinjem duit, saya memang merasa beliaunya tidak mampu untuk mengembalikan, even itu dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Akhirnya saya tidak pinjamkan. Itu saya di blacklist. Tidak dianggap sebagai teman. Mungkin itu menjadi salah satu cara juga untuk kita sebenarnya memproteksi diri kita juga nggak sih Mbak sebenarnya? Betul, itu adalah bagian dari pagarnya kita gitu ya. Jadi kita itu kalau dalam psikologi kita belajar, di saat tersulit itu kita jadi tahu mana yang namanya musuh, mana yang namanya benar-benar teman, seperti itu. Tapi di saat senang semua datang itu biasa. Begitu ya Mbak Nisa. Saya rasa gitu ya. Karena kalau di saat sulit sama seperti tadi cerita saya, sebetulnya cerita yang belum selesai, tapi nggak ada yang berniat tanya nih kayaknya gitu ya. Saya harus bisa mengatakan pada saat itu yang tersulit adalah permainan perasaan saya. Satu sisi ini adalah kewajiban di mana saya ingin membantu, tapi satu sisi saya memang tidak berdaya secara finansial. Tapi saya harus menanggung di mana mungkin saya diilokno gitu ya, kalau dalam bahasa Surabaya gitu ya. Saya dicerca, kenapa sih kamu tidak bertanggung jawab pada kami? Kamu tahu bahwa mama tidak bekerja, ini itu dan lain sebagainya, itu harus saya terima. Sama seperti yang tadi juga di-mention sama Mbak Nisa. Terima dulu rasanya, nggak enak kan dibegitukan? Oke, dari sana mindful yang akan berfungsi. Kita mau ngapain setelah ini? Karena kita sudah menerima rasa itu. Karena perasaan untuk bisa keluar dan kita bisa punya kekuatan, memang kita harus melalui proses penerimaan dulu. Setelah menerima perasaan yang nggak nyaman itu, baru kita punya kekuatan untuk bisa punya plan. Kita harus punya batasan seperti apa, mau kemana dan bagaimana. Kayak gitu. Aku nambahin deh, Mbak Silvi kan kehilangan teman ya. Tapi kalau minjemin uang bisa jadi hilang teman dan hilang uang. Jadi mendingan hilang temen aja. Tapi kadang Mbak Nisa yang menjadi masalah, anak sekarang, generasi saya dan bawah-bawahnya gitu ya, mereka tuh takut kehilangan teman. Gitu ya, karena di lingkungan sosial pertemanan itu menjadi sesuatu yang sangat utama. Itu kenapa banyak kalau dalam psikologi, teman-teman bisa melihat gejala borderline personality disorder itu merajalela di mana-mana gitu ya. Sahabat itu jadi number one. Lebih baik membahagiakan orang lain ketimbang diri sendiri yang kemudian bahagia sendirian kayak gitu. Karena merasa bersalah kalau baik-baik saja. Ya, terima kasih Mbak. Untuk yang offline tadi kan ada 2 pertanyaan ya. Kita boleh ke online dulu kah? Online-nya lagi banyak banget soalnya ya. Nanti kita switch ke offline lagi ya. Selain itu kalau misalnya memang waktu kita habis, nanti bisa tanya-tanya langsung sama Mbak Anissa setelah acara selesai. Jadi kita masuk ke online dulu ya teman-teman. Ada satu pertanyaan menarik, ini mungkin cocok ke Mbak Anissa dari Pak Erwandianto dari Subholding PNRE. Terima kasih atas sharingnya Bu. Mohon izin bertanya bagaimana solusi perencanaan dana darurat serta asuransi pengobatan krisis di luar BPJS, khusus orang tua untuk sandwich generation, khusus untuk orang tua. Berarti kan memang sudah ibaratnya udah nggak nyiapin dari awal nih ya gitu. Apakah hal tersebut perlu dipertimbangkan di luar financial planning pribadi rumah tangga kita? Terima kasih. Iya, jadi untuk apapun itu kan tetap sesuai kemampuannya. Kita tahu misalnya asuransi penyakit kritis itu penting, tapi kalau nggak mampu bayarnya kan gimana gitu kan. Jadi tetap balik lagi mampu nggak? Dan jangan malu untuk window shopping asuransi. Itu yang sering aku omongin ke orang-orang. Jangan malu untuk nanya-nanya ke berbagai agen-agen asuransi. Nanya sebenarnya asuransi apa nih yang cocok buat orang tua kita misalnya. Kita juga bisa tawar sebenarnya. Jadi ini kayak terlalu mahal, boleh nggak dikurangi misalnya benefitnya. Ada nggak yang produk seperti ini karena saya mampunya sekian. Itu tuh boleh banget. Jadi untuk asuransi ini penting betul, tapi juga perhitungkan kemampuannya. Karena semakin tua usianya, semakin mahal juga asuransinya. Jadi sebisa mungkin beli asuransi itu di saat muda dan di saat sehat. Karena kalau udah tua apalagi nggak sehat, ya udah pasrah aja, hanya bisa pakai
BPJS gitu. Jadi bukan perkara wajib atau enggak ya wajib-wajib aja sih punya asuransi, tapi bisa punya enggak kemampuan bayarnya gitu. Oke, terima kasih Pak Irwandi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan tambahan silakan di chat di bawah lagi ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rudi Setiawan. Siang Ibu, menarik paparan dan penyajiannya. Mungkin adakah trik atau tips agar kita bisa mengubah mindset sandwich generation adalah suatu hal yang memberatkan menjadi motivasi bagi kita nih. Bahwa sandwich generation itu sebenarnya adalah great generation. Mindset. Mungkin dari Mbak Ratna dulu ya. Ini kan soalnya soal psychological ya. Silakan Mbak Ratna. Ya, baik. Sebetulnya ini adalah bagian dari pelabelan saja kalau saya bilang. Karena sebetulnya tergantung bagaimana kita memplanning apa yang kita miliki sekarang. Itu juga mempengaruhi kita berada di kondisi yang kayak gambar saya gitu ya, terdesak dan semua jadi tidak bahagia, atau pada saat kita memplanning semuanya dengan baik, itu akhirnya semua bisa happy kok. Saya rasa itu. Jadi itulah kenapa areanya Mbak Nisa itu harus sangat detail diperhatikan dan dipraktekkan gitu. Saya rasa itu yang paling penting. Aku tambahin sedikit aja, Boleh. ini tentang taking ownership of your life gitu. Jadi gimana caranya kita menerima bahwa saya memang mau bertanggung jawab. Kan sebenarnya kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu kan. Karena saya mau maka konsekuensinya adalah saya harus lebih rajin nabung, saya harus lebih niat kelola uang, saya harus tambah penghasilan misalnya karena saya ingin bertanggung jawab pada keluarga saya. Jadi sebenarnya si switching mindsetnya itu adalah ini bukan beban, ini emang pilihan saya. Gitu. Banyak orang tuh yang merasa saya korban. Enggak, itu kamu milih loh untuk memilih jalan hidup itu, membiayai keluargamu. Kamu bukan korban gitu. Nah, si mindset jadi korban inilah yang diilangin dulu karena kamu bukan korban, itu pilihan kamu gitu. Terus gimana caranya ngebalancing antara kita punya keinginan gitu kan. Pasti setiap orang punya keinginan lah ya, punya mobil mewah gitu misalnya udah tersier nih. Sama memenuhi dia punya needs untuk jadi sandwich generation itu. Gimana tuh Mbak? Balik lagi uangnya ada apa enggak gitu kan. Aku juga mau jadi tetangganya Dian Sastro di Menteng ya kan. Tapi harga rumahnya wow tidak masuk akal untuk rakyat biasa gitu. Jadi yang disadari adalah keinginan manusia itu enggak terbatas tapi uangnya terbatas. Paling gampang nanti malam bikin daftar mimpi. Pengen apa aja sih terus jumlahin dah ini uang dari mana kita memenuhinya gitu kan. Itu paling gampang banget. Jadi memang menyadari bahwa enggak semua yang kamu mau harus dipenuhi. Itu nasihatku buat anakku sih sebenarnya ya kan. Anakku ngambek, tantrum terus aku bilang enggak semua yang kamu mau harus ibu kasih. Itu tuh jelek banget karena aku juga harusnya bisa bilang gitu ke diriku sendiri. Nggak semua yang aku mau bisa aku beri gitu kan. Atau enggak suami yang bilang nggak semua yang kamu mau harus dibeli ya. Kayak baper ya. Tapi kalau ke anak paling bisa gitu kan. Nah tapi menyadari itu sih. Menyadari bahwa nggak semua keinginan kita memang harus dipenuhi. Banyak yang nggak bisa dipenuhi dan itu nggak apa-apa. Karenanya itu goal kita harus sesuai dengan metode SMART teman-teman. Benar. Nah jadi kalau tidak realistis ya dimimpikan, tapi perpanjanglah waktu pencapaiannya. Supaya kita tetap bisa punya semangat. Sebab pada saat teman-teman bekerja dan tidak punya goal pun, akhirnya hanya menjalani hari saja dan ini hanya kewajiban. Sehingga produktivitasnya juga akan jadi jelek. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ada pepatah bilang bermimpilah setinggi langit kalau jatuh ntar ke bulan. Itu benar apa enggak? Jadi susah ya jawabnya. Jadi perempuan itu soalnya banyak banget yang gak berani punya mimpi karena belum apa udah dikatain jangan mimpi ketinggian nanti jatuh sakit gitu. Padahal kan mimpinya gratis ya. Mau jatuh ke bulan, mau jatuh ke bumi, kalau tercapai bagus, nggak tercapai ya udah move on cari mimpi baru. Jadi sebenarnya nggak usah memikirkan kegagalannya, tapi gimana proses nyari mimpinya gitu. Itu yang selalu aku bahas banyak banget di Instagram aku tentang mimpi mah setinggi-tingginya aja. Perkara gagal ya udah cari mimpi baru. Manusia tuh gitu loh. Jadi manusia itu memang berusaha. Kalau gagal, move on ke rencana berikutnya. Berusaha lagi, kalau berhasil alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, kita move on lagi ke rencana berikutnya. Adulting banget ya kayaknya. Kayak orangnya isi banget nih kayak Mbak Nisa nih.
Saya bersyukur sebenarnya kalau Heeh. ketemu setiap orang dengan model seperti Mbak Anissa gitu ya. Karena Positif dengan ya. demikian nggak akan ada yang stres Mbak. Gitu ya, move on. Nggak ada yang konsul ke kamu dong, Mbak. Akhirnya. Iya. Tapi yang pasti seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman, kalau dari saya lebih memilih untuk kita tuh harus realistis. Waktu pencapaian itu juga harus jelas. Target yang kita miliki karena itu harus mengandung tantangan, jangan tinggi-tinggi. Tapi bertahap, karena pada saat kemudian tahapannya itu kita buat yang terlalu tinggi, tapi kita tidak fokus untuk mengerjakan hal-hal kecil, itu sama dengan kita pingin punya rumah 3,5 M, tapi kita lupa nabung teman-teman. Seperti itu. Jadi hal-hal yang kemudian mimpi besar itu bukan tidak boleh, boleh, tapi tolong di breakdown. Sehingga mimpi kecil ini yang tiap minggu, tiap bulan, teman-teman itu harus lakukan seperti itu. Kudu konsisten ya. Oke, ini pertanyaan online semakin banyak. Kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Alvanda dari PEP. Terima kasih atas sharing yang diberikan. Apakah terdapat cara untuk memutus rantai sandwich generation? Dan bagaimana caranya mengatur keuangan untuk generasi sandwich? Apakah perlu terdapat tabungan terpisah? Selain itu bagaimana tips untuk bagi generasi sandwich Gen Z yang notabene perlu adanya biaya atau modal untuk healing, yang tadi tuh healing, sama self rewarding dan lifestyle. Terima kasih. Oke, Silakan. kalau caranya mungkin dari slide aku bisa dibaca ulang lagi. Sebenarnya itu cukup detail sampai cara budgetingnya tuh ada di slide-nya. Jadi nanti bisa dibaca ulang. Cuman pingin bahas Gen Z butuh healing. Emang yang udah millennials nggak butuh healing gitu kan. Tapi balik lagi kata Mbak Ratna ya, realistis aja. Jadi waktu aku pertama kali nikah itu adalah kesadaran baru bagiku kalau aku ternyata tidak punya apa-apa. Jadi selama ini aku bisa pakai mobil karena mobil ayahku. Selama ini hidupku enak karena di-provide oleh ayahku. Tiba-tiba aku nikah, lah ternyata suamiku punya motor doang. Loh kok mobil mahal banget? Dan aku kembalikan semua fasilitas itu ke orang tuaku karena gengsi. Ya kan kayak aku sudah punya suami, aku akan berjuang dengan suamiku. Enggak punya apa-apa, baru-baru liburan. Mobil aja pada akhirnya kita bisa beli itu Karimun tahun 2004. Dan itu udah tahun 2014. Jadi kayak mobil tua dan bener-bener ya udah realistis aja karena bisanya cuma segitu. Dan tadi Mbak Rata sempat mention ya, anak zaman sekarang, generasi sekarang katanya lebih mentingin teman-teman. Itu aku bahkan mundur, nggak nongkrong dulu sama teman-teman karena nggak punya uang. Abis nikah langsung hamil, terus kayak ih punya anak mahal banget ya. Ternyata harus bayar daycare. Loh diapers aja tuh ratusan ribu ya per bulan. Gitu kan. Ya udah mundur dulu, nggak punya temen nggak apa-apa, tapi aku nata keuanganku dengan lebih baik gitu. Dan untungnya sepakat sama suami, yang repot kalau nggak sepakat kan. Suaminya kayak ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa kita ngutang aja, ya udah kita nyicil mobil aja. Nah itu yang lebih repot. Jadi memang tantangannya banyak, tapi kamu nggak perlu healing kalau kamu nggak punya uang ya. Healing itu nggak mesti liburan kok. Healing itu kamu bisa mindful, diem, bikin kopi sendiri di rumah, duduk, menyadari kamu di sini, sekarang ada di sini, bersyukur punya pekerjaan, itu juga bisa healing gitu. Jadi intinya adalah satu, apapun sesuai kemampuan. Yang kedua, jangan bandingin hidup sama orang lain. Hidup orang lain gak ada hubungannya sama hidup kita. Mau dia tiap tahun liburan, bodo amat, gak ada hubungannya sama hidup kita. Mau dia hidupnya kelihatan enak banget, terserah, pace-nya beda sama kita gitu. Semakin kamu membandingkan hidup sama orang lain, semakin susah hidup kamu dan itu adalah susah yang dibikin sendiri sebenarnya. Mungkin nyambung ke Mbak Ratna. Tadi kan Mbak Nisa menyampaikan bahwa healing itu bisa dipilih ya. Tergantung kita lagi nih. Mau healing yang ngikutin hura-hura di luar, jalan-jalan ke luar negeri. Atau healing cuma sekedar bikin kopi di rumah sachet gitu kan. Dengerin musik jazz gitu. Nah gimana sih untuk menjadi pribadi yang sebenarnya dia tuh paham metode healing sesuai dengan kebutuhannya dia tuh kayak gimana gitu? Wah, ini jawaban yang susah karena serba relatif gitu ya. Jadi artinya bahwa setiap orang memang punya cara healingnya sendiri-sendiri teman-teman. Saya punya cara healing yang unik. Jadi kalau saya tuh sudah jengah dengan pasien yang muncul di depan saya gitu ya, banyak sekali saya akan bilang sama admin, Min tolong dong tutup jadwal saya. Teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Saya tidak ke mall untuk belanja. Karena secara teori dibilang begini, belanja habis 1 juta, pulang stresnya kumat lagi nih gitu ya. Jadi bahkan kalau di dunia klinik kecantikan dulu bilang begini, lebih baik pijet nih gitu ya. Kita refleksi kaki gitu ya. Itu katanya rileksnya akan 1 bulan. Tapi saya punya healing yang berbeda.
yaitu saya bersih-bersih rumah teman-teman. Jadi saya nggak tahu, mungkin dulu cita-cita ibu saya itu jadi cleaning service gitu ya. Tapi saya hobi banget bersihin-bersih rumah. Jadi yang namanya gudang itu saya belikan rak, tertata rapi, itu bagian healing saya. Jadi memang pada setiap dari kita itu punya ciri khas sendiri. Sukanya di area apa? Suami saya paling suka ngumpulin duit kuno. Yang bagi saya ngapain sih, kurang kerjaan. Dia amatin satu-satu pakai kaca pembesar. Yang bagi saya kurang kerjaan banget sih dia, tapi dia happy itu. Jadi kita memang harus menemukan titik happiness yang sendiri-sendiri, setiap orang itu beda gitu ya. Terutama mungkin akan kita kaitkan dengan hobi. Karena itu yang paling mudah untuk kita dapatkan. Enggak harus yoga, enggak. Karena kalau enggak suka yoga pilates, mau dipaksa untuk healing di yoga pilates, enggak dapat teman-teman, pulang badannya kaku semua gitu ya, karena terpaksa. Jadi lakukan yang buat happy. Tapi ingat tetap ada dalam batasan koridor siapa diri kita. Bu, happiness saya karaoke. Terus istrinya telepon, Mas kemana? Tunggu, masih karaoke itu bukan ya teman-teman. Itu tidak termasuk gitu ya. Karena itu sering jadi alibi. Ya itu adalah bagian healing saya gitu ya. Itu tidak termasuk. Iya, iya. Jadi teman-teman di sini sudah mengetahui nggak cara healing yang sesuai dengan kebutuhannya apa? Bukan keinginan ya, tapi kebutuhan. Kita masuk ke offline aja. Online-nya memang masih banyak banget. Tadi ada Mbak di depan sama Masnya. Monggo bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Dari Mbaknya dulu kali ya. Mikrofon mungkin bisa dibantu. Terima kasih Mbak Sylvia atas kesempatannya. Jadi sebenarnya kalau generasi seperti kita, kalau zaman dulu kan investasi di emas atau investasi di properti. Tapi kalau sekarang sepertinya untuk generasinya kita sudah tidak relate lagi, kecuali emas. Mungkin kita bisa membeli. Tapi kalau investasi properti itu menurut generasi kita itu dengan inflasinya sebegitu tinggi, sepertinya harus ada utang. Bisa dengan utang bank atau KPR untuk membeli properti. Nah, pertanyaan saya, dari berapa persen kita itu punya utang berapa persen sehingga kita masih aman. Semisal dari keuangan kita 100%, jadi kondisi yang ideal itu utang kita berapa persen. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih sedikit bunga KPR atau kita utang dengan sertifikat. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Terus untuk Mbak Ratna, mungkin saya mau bertanya bagaimana ketika kita merasa kita itu impulsif, bagaimana cara mencegahnya? Dan kemudian pada saat kita membreakdown keuangan kita tahu bahwa pasti kan ketahuan kalau di ini kita spend-nya terlalu banyak. Tapi ketika itu dikurangi lagi, spend-nya masih tetap banyak di situ. Jadi bagaimana cara mengatasinya gitu. Terima kasih. Oke, yang pertama aku setuju banget, aku sendiri sudah tidak berinvestasi properti, apalagi di Jakarta tuh harganya tuh benar-benar asbun karena para boomers itu mengkoleksi properti. Ya kan, jadi mereka memang banyak aja propertinya dan biasanya baru dijual kalau mereka meninggal karena jadi harta waris. Itu harganya mungkin jadi bisa lebih masuk akal. Tapi aku sendiri cuman punya satu rumah aja dan gak berniat mau beli rumah banyak-banyak atau tanah banyak-banyak. KPR-nya sudah lunas ya udah, dan di Jakarta tetap ngontrak karena beli rumahnya di Bandung. Gitu ya. Jadi untuk investasi properti jangan dilihat sebagai investasi, tapi sebagai aset guna aja. Rumah pertama, rumah yang kita tinggali. Apakah itu investasi? Bukan, karena nggak menghasilkan kan, tapi dia jadi aset, jadi bagian dari aset kita. Gimana caranya? Ya nggak apa-apa kalau mau berutang ke bank, maksimal 30% dari gaji. Kalau sudah menikah 30% dari gaji suami istri. Secara teori kayak gitu. Pada saat awal nyicil 30% itu gede banget, tiba-tiba gaji kita hilang 30% kan nangis gitu ya, kok jadi nggak bisa all you can eat lagi gitu, kok jadi ngirit banget jadi bakal terus ke kantor gitu kan. Nggak apa-apa, tapi lama-lama juga pasti kita menyesuaikan sama gaji yang sisa 70% atau ya lama-lama gajinya naik. Makanya aku bilang tadi di tahun kelima biasanya udah lebih santai lah, udah bisa lebih menerima lah dengan cicilan KPR ini. Terus perbandingannya gimana? Lebih rendah mana bunganya? Beda-beda sih, tergantung juga gitu ya. Bisa disurvei itu nggak masalah.
Dan sekarang tuh udah banyak loh aplikasi untuk survei KPR. Jadi yang bisa memunculkan bank apa lagi ada promo apa, bunganya berapa, fixnya berapa lama itu banyak banget. Jadi bisa dibandingkan dengan pinjaman lain. Kalau menurut aku pinjamannya sih hampir pasti lebih rendah KPR sih tetap. Karena KPR itu semacam dalam tanda kutip disubsidi pemerintah biar orang-orang pada punya rumah gitu. Jadi memang bisa dibandingin aja itu. Terus tadi yang kedua apa ya? Lupa. Ke Mbak Ratna ya. Iya ya, bukan ke aku ya. Iya, ke Mbak Ratna kayak semisal kita impulsif itu gimana menekannya dan kenapa di keuangan itu kan kita nge-breakdown terus ada part yang itu perasaan sudah dikurangi tapi ternyata dia tetap besar di situ itu gimana cara menekannya. Jadi Itu aku ada tambahin yang dari dulu Mbak Ratna sama Mbak Anissa. Boleh. Aku tambahin dulu sedikit. Jadi ketika kita bikin budget, lihat dulu apakah budgetnya realistis apa enggak. Misalnya kamu bikin budget makan siang itu aku mau ngirit. Makan siang aku sehari nggak boleh lebih dari 15.000 misalnya gitu. Padahal dicari gimana pun udah nggak realistis tuh makan siang 15.000. Ujung-ujungnya pasti 25.000 misalnya. Jadi di akhir bulan, ini kan udah diirit kok tetap habis-habis juga ya karena dari awal budgetnya tidak realistis gitu. Atau ada uang-uang yang kamu lupakan. Kayak misalnya ngasih tip ke ojol pas delivery makanan. 5.000 sebulan kok jadinya gede banget ya gitu. Kamu nggak ngebudgetin itu. Jadi setiap kali yang rutin harus dibikin budgetnya. Itu sih kunciannya. Apalagi pas pandemi itu. Aku tuh ngasih ke ojol tuh kayak kesian gitu ya, nggak tega ternyata gede banget gitu. Nah itu yang harus diperiksa dulu. Oh, berarti itu memang yang kalau saya kan nge-breakdownnya tuh emang sesuatu yang besar-besar yang kelihatan. Tapi mungkin yang kecil-kecil itu banyak akhirnya terakumulasi yang akhirnya saya juga nggak ngerasa pada di part itu tetap besar. Benar. oke, Jadi oke. dicoba dulu aja sekecil-kecilnya 2 minggu aja. Semua sampai 2000-2000-nya dihitung, gak usah sebulan, gak usah kelamaan, 2 minggu cobain kemana sebenarnya tuh larinya. Ternyata larinya cuman jadi kopi doang karena gak berasa 15.000 misalnya gitu ya. Oke. Tapi ternyata tiap hari. Atau enggak jajan sore jam 3, jajan apa gitu kan, delivery apa nih kita. Ternyata gede gitu. Oh, iya. Nah itu yang mungkin harus dicek ulang lagi. Iya. Terima kasih. Mbak Ratna mungkin mau nambahin? Ya, bagaimana supaya kita tidak impulsif? Tunda respon, itu paling mudah. Jadi pada saat kita menginginkan sesuatu, kalau kita langsung mengeksekusi, itu adalah tindakan impulsif. Maka untuk bisa mengurangi kondisi itu, belajar untuk menunda respon. Pada saat kita tidak langsung melakukan eksekusi dan menunda respon, kita tuh lebih mengajak otak kita tuh berpikir, ini kebutuhan atau keinginan. Sehingga pada saat itu, kita biasanya akan jauh lebih bisa mengontrol apakah kita mau melakukan pembelian itu atau tidak. Dan itu biasanya kalau nanti teman-teman berminat, saya punya satu jurnal, di Gratitude Journal itu ditanyain salah satunya adalah berapa banyak air minum yang diminum dalam sehari. Hubungannya apa? Sebenarnya semakin sedikit jumlah air minum yang kita minum, itu menunjukkan kondisi emosi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga pada saat itu biasanya kita cenderung lebih impulsif. Karenanya itu kita harus hati-hati. Kalau ada trigger, jangan langsung direspon, tetapi kita tunda. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Sama dengan kayak kemarin nih, judulnya saya kepingin beli tas baru gitu ya. Terus setelah itu suami saya bilang, Kak Papa, nggak kekecilan kah ukurannya, katanya dia begitu. Terus ya udahlah coba yuk lihat aja ke counternya, katanya dia begitu. Setelah dilihat di counternya, oh ya tetap saya sebenarnya tertarik. Saat di mobil dia bilang, oh ternyata masnya bilang itu sudah nggak ada loh di counter. Segera aja check out. Di situ saya mikir, iya ya, tapi saya lo nggak butuh. Terus saya ditanya sama suami, nggak jadi beli? Enggak ah, loh kan kamu pingin, katanya dia begitu. Iya tapi kayak aku nggak butuh, jadi nggak jadi beli. Itu sebetulnya adalah metode dia. Karena saya nggak bisa dieyel, nah ini tipikal kepribadian lagi gitu ya. Anak bungsu yang nggak bisa dieyel, tambah dilarang itu nanti dia saya tambah nekat. Jadi dia mengolor dengan cara begitu, diiyakan, tapi diolor, lihat yakin tak? Oh ya, begitu malah saya nggak jadi, gitu. Jadi ini kita harus tahu karakter dari pasangan kita. Saat kita pahami. Tapi mohon maaf bapak-bapak nggak semuanya begitu ya. Karena nanti diajak ke counter ya udah mas beli yang di sini aja. Nggak jadi online kan mas yang bayar gitu ya. Itu juga
Hati-hati karena kalau prinsipnya dalam psikologi itu dalam pasangan kita tuh harus tahu karakter pasangan kita. Saat kita tahu karakter pasangan, kita tahu persis cara dia mengambil keputusan. Itu yang kita manfaatkan untuk tarik ulur supaya tidak impulsif. Aku mau nanya gitu. Aku mau nyambung nanya. Gimana kalau responnya udah otomatis? Yang susah tuh kan respon otomatis ya. Kita kayak nggak sadar, check out gitu kan kayak gitu kan kayak kepencet gitu kan. Nah itu kan respon otomatis ya. Gimana kita kayak menyadari bahwa ini tuh aku sudah otomatis loh melakukan ini. Gimana untuk mundur sejenaknya ketika si responnya sudah seperti otomatis gitu. Ya, sebetulnya yang paling sangat mudah itu adalah Shopee Pay Later, apa Pay Later yang lainnya gitu ya. Ini nggak boleh nyebutin merek kayaknya gitu ya. Itu sebaiknya tidak dipakai. Karena itu kelihatan barangnya muncul menyenangkan, tapi akhir bulan kita guling-guling gitu ya Mas tadi. Jadi itu yang kenapa saya selalu mengatakan bahwa kalau di diri saya Mbak, saya lebih memilih ada budget khusus yang saya masukkan setiap bulan di situ. Jadi belanja kebutuhan, kalaupun ada keinginan, budgetnya cuma segitu. Kalau nggak cukup, ya sudah saya harus berhenti. Menahan diri itulah yang seringkali saya pakai untuk kemudian nggak salah pencet. Termasuk tidak saya sambungkan ke kartu kredit. Kalau nyambungin lagi aku. Komplit udah ya, komplit makin susah itu kayaknya. Kalau sambungin ke kartu kredit, kalau gitu pulsanya jangan diisi. Supaya OTP-nya nggak masuk. Baik, terima kasih. Itu tadi metode yang menurut saya masih baru buat saya. Insya Allah nanti saya terapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh Pak Eko, kita tahan dulu. Mas yang di depan tadi udah angkat tangan duluan. Kita masuk ke pertanyaan offline 1, lalu kita akan masuk ke pertanyaan online ya selanjutnya. Karena kita masih punya tinggal 5 menit lagi. Boleh di-extend nggak Mas Johar? Boleh ya? Boleh. Dikit ya, kita extend dikit ya. Silakan Mas. Oke, Disebutkan terima kasih. namanya. Perkenalkan nama saya Musa dari PGN Mas. Saya mau bertanya. Pasti bertanya ya kalau gini. Saya tadi tertarik terhadap materi yang pertama dari Bu Ratna, isolasi sosial. Jadi itu relate, saya pernah di posisi khawatir. Yang akhirnya saya keluar dari circle itu, terus tambah ternyata menambah kekhawatiran. Pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana solusi terbaik? Tadi juga disebutkan ada restrukturisasi kognitif, apakah ada lain atau mungkin membuat aura kita positif ya? Itu seperti apa solusinya? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mbak Anissa. Yang nomor 2 ini, saya juga sebelum bertanya mau menanggapi, bagi teman-teman tadi yang kalau mau saham kemana terbaik, ada yang sudah punya ini, sahamnya PGN belum? 1475 loh sekarang. Harusnya punya loh ya. Sekarang harus harganya 1475. Kalau mau punya saham ya ke PGN dong. Ya, betul ya Mbak Silvi ya? Betul dong ya. Saya aja nggak punya Mas. Oh iya. Nggak ngelirik soalnya Mbak. Nggak ngelirik soalnya. Oke. Pertanyaan saya ini ada relate-nya dengan yang pernah dibicarakan Bu Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan kita. Beliau pernah mengatakan di Eropa itu yang kerja itu asetnya. Nah, di Indonesia ini asetnya diem, orangnya yang kerja, kebalik. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang sangat lama belum terjawab sampai sekarang adalah aset yang dimaksud itu apa? Kalau kita bicara aset kan pasti larinya ke saham, rata-rata. Tapi saya melihat tadi itu aset itu ternyata banyak lah. Maksudnya aset yang bekerja ini contohnya apa? Dan di posisi kita, taruhlah kita gajinya masih OMK lah, itu aset terbaik untuk dapat kita raih itu apa, terus seperti apa gitu. Terima kasih. Mbak Anissa sama Mbak Ratna, kita fast answer karena waktunya juga tinggal 5 menit. Nanti aku akan ada rencana 1 atau pertanyaan dari online lagi gitu ya. Bisa Mas Jo? Oke, aman? Siap. Ya, kalau dari saya yang namanya restrukturisasi kognitif itu lebih ke arah kita belajar untuk tidak fokus dengan model pemikiran kita saja. Tapi kita belajar untuk melihat dari sudut pandang lain. Itu juga sebetulnya akan berkaitan dengan mengurangi kondisi impulsif kita. Saat kita meyakini satu cara pandang, seringkali kita tuh kekeh dengan cara pandang itu terus.
Padahal belum tentu cara pandang itu adalah cara pandang yang paling tepat untuk kita jalani saat itu. Jadi yang dimaksudkan restrukturalisasi kognitif itu adalah kita belajar untuk melihat bahwa ada sudut pandang lain loh dari pemikiran yang kita miliki, yang itu juga kita perlu coba untuk lakukan. Jadi jangan pakai kacamata kuda, belajar untuk lebih fleksibel untuk melihat masalah. Lebih ke arah itu. Kemudian tadi masalah isolasi sosial kalau tidak salah. Saat kemudian menghindar dari situasi itu malah justru timbul kecemasan. Pasti karena kita adalah makhluk sosial, di mana memang kebutuhan dasar kita ya berinteraksi dengan orang lain. Tetapi kita perlu menyadari bahwa seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Nisa bahwa kita juga harus tahu batasannya. Kadangkala pada saat kita diajak ngumpul, nggak selalu kan kita harus accept itu. 5 kali diajak, 2 kali oke, yang 3 enggak. 1 kali oke, 4 skip, it's okay, nggak apa-apa. Karena kondisi itu masih normal saja, tapi setidaknya kita tetap bisa bergabung dengan mereka, tetapi tidak harus mengikuti lifestyle mereka. Ibaratnya seperti itu kalau dari saya. Siap, Cukup menjawab semoga. Silakan Mbak Nisa. Oke, jadi sebenarnya aku nggak tahu konteksnya apa karena aku nggak paham Ibu Sri Mulyani sedang ngomongin apa. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara Eropa, orang tuh suka bilang percuma kerja di Eropa, gajinya tinggi, pajaknya tinggi. Iya pajaknya tinggi karena acara kayak gini nggak bakalan ada. Gak perlu mereka punya ilmu pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena mentok beli rumah doang. Uang pensiunnya ditanggung sama negara, dipotong dari pajak. Begitu di titik tertentu mereka tua, udah langsung dapat uang pensiun. Daycare-nya disubsidi negara, tinggal kerja aja gitu kan. Apalagi Eropa Utara ya, tinggal kerja aja. Budeku kebetulan di Denmark. Jadi 10% dari penghasilanmu buat bayar daycare. Berapapun penghasilanmu. Gajinya UMK bayar 10%. Gajinya 10 kali UMK tetap bayar 10%. Jadi ilmu pengelolaan finansial ini hanya lakunya tuh di negara berkembang kayak kita. Karena nggak diurusin sama negara dari ujung ke ujungnya. Sedih memang. Nah, tapi pelan-pelan yang aku lihat Ibu Sri Mulyani mau arah ke sana. Kemarin dia memadankan NPWP dan NIK. Di Eropa Utara tuh kayak gitu. Jadi Kemenkeu-nya gitu ya, megang NIK kita. Terus masnya ditilang nih, masnya gak bayar-bayar, denda tilangnya dipotong langsung dari rekening. Punya akses memotong rekening kita. Apakah kita percaya kalau pemerintah kita punya akses ke sana? Tentu juga agak ragu-ragu gitu ya. Jadi memang jauh sekali dan kalau kita lihat secara historis memang historically belum bisa untuk sampai sana. Banyak banget PR-nya tapi yang disebutkan aset bekerja untuk kita karena kita tinggal kerja aja. Asetnya diurusin sama negara gitu. Cukup ya Mas ya? Sedih dikit ya Mas? Kejawab ya. Kejawab meskipun wajahnya juga tetap jadi sedih. Boleh loh, nggak ada yang melarang loh. Mbak ada satu lagi nih, sebagai mungkin closing question ya. Ini soalnya paling likes-nya paling banyak nih. Dari Pak Dwi R, PT KPI, semangat pagi. Sekarang ini banyak sekali istilah pengelompokan generasi. Dari A sampai Z, sandwich, burger, dan macam-macam. Sebenarnya, apakah tidak berdampak kurang baik pengelompokan seperti ini? Apakah dampak positifnya, tanda tanya? Jika perubahan adalah keniscayaan, maka yang pandai beradaptasilah yang mampu bertahan. Perbedaan perilaku generasi merupakan dampak adaptasi dari suatu perubahan. Terima kasih. Wah berat nih pertanyaan. Oke, ini singkat aja. Sebenarnya sandwich generation dari dulu ada. Ayahku membiayai orang tuanya, ibuku membiayai orang tuanya juga. Mereka nggak ngeluh. Kenapa? Karena balik lagi pergeseran gaya hidup dari orang tua. Orang tua zaman dulu cuman ngaji, orang tua zaman sekarang liburan. Liburannya ke Jepang bareng ustadz, ya kan? Halal tour, ya kan? Kan beda gitu. Jadi memang bukan mengelompokkan generasi, tapi memang perubahan gaya hidup, baik dari gaya hidup kita, yang dulu nggak liburan juga loh kita, tapi jadi liburan karena tiket murahnya ada. Orang tua kita juga sama. Jadi bukan perkara mengkotak-kotakan, tapi justru lebih lebih memahami bahwa fenomena ini tuh ada. Meskipun fun fact ya, sebenarnya secara data lebih banyak orang tua yang membiayai anaknya pengangguran daripada anak membiayai orang tua. Ada liputannya di Kompas. Jadi lebih banyak anak muda pengangguran yang dibiayai orang tua dibandingin sandwich generation. Gitu. Oke, terjawab ya Bapak Dwi R. Baik, dikarenakan waktu terbatas, aman ya Mas Jo waktunya. Jadi mungkin obrolan kita hari ini kita sudahi dulu. Bukan obrolan sebenarnya, banyak insight, banyak banget pengetahuan yang bisa kita timba ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti narasumber akan menyampaikan closing remarks masing-masing.
Jadi bisa dipikirkan mulai dari sekarang. Sebelum menutup pos pada sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan pengumuman pemenang hadiah acara hari ini. Sudah ada belum, Mas? Sudah ya, nanti akan ditampilkan di layar. Saya sampaikan kembali bahwa pemenang hadiah penanya beruntung dari Panitia Gibahin Duit Yuk. Pada kesempatan kali ini kita beri 3 pemenang online dan offline yang semua tadi bertanya ada berapa ya? 1, 2, 4 ya, ada 4 semua yang akan dapat hadiah. Terus nanti untuk tepuk tangan. Untuk yang tadi coaching one on one 5 untuk Mbak Anissa dan 2 untuk Mbak Ratna akan diumumin hari Selasa. Jangan lupa sekali lagi teman-teman untuk bisa ngisi link yang ada di chat box gitu ya. Nanti kita akan tutup link tersebut jam 8 malam. Kita akan umumin di hari Selasa untuk pengumuman pemenangnya. Silakan bisa dilihat untuk yang pemenang penanya yang online ya. Ada Pak Erwandi, Ibu Irma atau Bapak Irma ya. Mbak Devi dan seluruh penanya yang offline. Sebelum kita tutup, silakan Mbak Anissa atau Mbak Ratna menyampaikan closing remarks-nya. Sebenarnya tadi udah aku closing ya, usaha yang sama nggak akan menghasilkan hasil yang beda. Jadi kalau sekarang ngerasa hidup kok gini-gini aja ya berarti usahanya yang harus diubah. Dari sesederhananya pengeluaran selama 2 minggu sekecil-kecilnya, atau mulai ngomong sama suami tentang kondisi sandwich generation dan kebutuhan orang tua, atau mulai membuka komunikasi dengan orang tua, itu udah satu step baik. Nggak perlu langsung tiba-tiba investasi, nggak perlu langsung tiba-tiba membangun aset, tapi kita yakin dan berusaha bahwa kita nambah satu step baik setiap harinya untuk punya pengelolaan keuangan yang lebih baik. Mantap sekali, silakan Mbak Ratna. Baik, kalau teman-teman adalah bagian dari sandwich generation, ingatlah satu hal, stres itu biasa, tapi kalau kemudian kita harus masuk ke stage yang lebih tinggi lagi yaitu burnout dan sampai ada di kondisi depresif yang membuat teman-teman justru tidak produktif, itu adalah sebuah tanda dan batasan bahwa teman-teman harus kembali mengelola apa yang sudah diputuskan. Sehingga jangan sampai yakin hanya pada satu sudut pandang saja, cobalah untuk kemudian memilah kembali supaya teman-teman bisa hidup lebih bahagia. Terima kasih Mbak Ratna sama Mbak Anissa. Terima kasih teman-teman yang offline. Sebelum saya tutup acaranya, menginformasikan kepada seluruh Sobat Pos untuk mengisi absensi. Karena ini merupakan salah satu dari realisasi learning hours ya. Nah ada linknya di chat box sekali lagi, sekaligus memfollow akun Instagram Pertamina Corporate University di @pertamina.corpu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Anissa sama Mbak Ratna atas kesempatan dan sharingnya. Saya Cipi Janita dari Sor 3. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close.